Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita semua. Gimana kabarnya kakak dan bunda semua? Semoga dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya ya. Hari ini kita coba spill lagi tas-tas second yang kita punya ya. Bun, edisi kali ini, yang video kali ini masih bongkaran ya bun ya. Edisi ngosongin gudang ya istilahnya ya. Mengosongkan gudang karena banyak nih barang-barang yang sudah bertumpuk bertahun-tahun belum pernah di spill. Ada juga yang memang belum pada saat itu belum ada yang order dan ada juga yang memang kelupaan gitu ya, jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi hari ini kita coba untuk kita review lagi ya tas-tasnya, mungkin ada yang cocok dengan kakak dan bunda semua. Nanti bisa kalau misalnya ada yang mau di order, kirimkan ininya ya, apa hasil screenshotnya atau fotonya ke 0812 8836 400 ya. Pengirimannya dari Cilegon, Banten. Dan kalau misalnya nanti kita pada saat review, tolong diperhatikan ya minus-minusnya ya, supaya nanti nggak kecewa pada saat tasnya sampai di rumah ya. Ini insya Allah harganya murah-murah bun ya. Yang penting penyimpanannya atau gudangnya mulai kosong, jadi saya bisa masukin barang-barang lagi ya, karena ini udah full, nggak bisa lagi ketampung ya, ruangannya soalnya kecil banget ya, seperti itu ya. Oke, pertama kita mulai dari nilon-nilon dulu ya. Yang nilon-nilon yaitu tas-tas nilon ini kan tasnya identik dengan apa ya, dengan berat yang sangat ringan gitu ya. Jadi dia tidak terlalu berat, jadi dia ringan, enak dipakai buat sehari-hari ya. Ini yang pertama ya. Pertama kita punya nilon, dia modelnya model panjang kayak gini ya. Bahannya itu gambarnya gambar bunga-bunga warna pink gitu. Ini sampingnya ya. Ya, ini sampingnya, ini buat apa ya? Sampingnya seperti ini. Nih selangnya dia masih aman ya. Selang-selangnya dia masih aman. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya ya. Dia tali panjangnya itu dia pakai tali webbing ya, begini ya. Kayaknya ya, tapi ini webbingnya bukan yang kanvas, dia nilon ya bun ya. Nilonnya jadi kayak plastik gitu ya. Nah, ya. Nggak bisa di adjust, jadi sudah fix seperti ini aja ya. Seperti ini aja. Terus dalamnya itu dia punya brandnya itu apa tadi namanya? Imaginarium ya, tuh ya. Ini ada brandnya dia ya. Dalamnya kita spill. Nah, dia modelnya cemplang-cemplung aja bun ya. Dia nggak punya apa ruang-ruang gitu ya, atau kompartemennya nggak ada ya. Jadi dia modelnya itu cemplang-cemplung aja ya. Untuk ukurnya itu dia di sekitar 21 ya bun ya, 21 kali 25 ya, 21 kali 25 ya. Ini kalau mau ya bun, 21 kali 25 ini harganya di Rp50.000 aja ya. Ya, Rp50.000 ya. Dia itu sangat ringan ya bun ya, ringan sekali ya, jadi cocok buat hari-hari ya. Jadi ini bunga-bunga di sini polkadot ya bun ya, ini ya polkadot. Modelnya bisa diseling, bisa diseling aja sini ya. Model shoulder ya, atau model kayak gini aja. Dia nggak terlalu panjang ya, ininya dia nggak terlalu panjang ya. Nah segini aja ya, segini aja dia bun ya. Nah ya, 50.000 ya bun yang mau ya. Ini bahannya dari nilon ya, Rp50.000. Ini ada satu lagi dari bahan nilon ya, dia ada brand ya, brandnya itu Amica Moda ya, Amica Moda. Dia gambarnya bunga-bunga gitu. Ini bahannya nilon. Ini sampingnya itu dia bisa dilebarin ya bun ya, tapi biasanya sih nggak terlalu inilah ya, lebarnya itu nggak terlalu worth it juga lah ya. Ya, samping-sampingnya bisa dilebarkan seperti itu. Nih tampilan belakangnya, dia ada satu ruangan berzipper ya, ruangan berzipper. Warnanya warna oranye ya bun ya, ada oranye, ada warna ungu, ada oranye, terus ada kuning, ada gambar kupu-kupu dan sebagainya ya. Warnanya orange. Ini bagian depannya, di depannya dia ada ruang penyimpanan lagi ya, satu kuak di sini. Terus dia modelnya ini ya pakai webbing ya. Nah ya, kondisinya sih masih oke sih bun ya, paling pemakaian wajar lah ya, bisa dipanjang pendekkan ya. Ininya udah ada pengurangan warna ya. Ya, sininya udah hardware, sudah ada pengurangan warna ya. Lalu dalamnya itu dalamnya dia seperti ini ya, bahannya dari nilon juga. Di sini ada satu ruangan penyimpanan, dia pakai zipper. Di seberangnya itu dia punya kantong ya, kantong 212 ya. Ruangannya ini kayak gini ya.
nggak terlalu kotor ya, wajar aja ya, nggak ada yang ini banget ya, nggak ada pen marknya, nggak ada ya, bekas pulpennya nggak ada ya, seperti itu ya. Untuk ukurannya itu dia di berapa nih, 30 kali 25 ya Bun ya, 30 kali 25 cm ya, bisa diseling bisa di solder. Nah, nilonnya enak dipakainya Bun buat sehari-hari ya. Kalau buat sehari-hari kita cuman mau jalan-jalan ke belanja aja ke pasar atau ke Indomaret atau kemana tuh ya, enaknya pakai nilon kalau saya ya. Ya, ini kalau yang mau 75.000 ya Bun ya, 75.000 rupiah ya. Di depannya ada ruang penyimpanan, di belakangnya ada ruang penyimpanan gitu ya. Nah kayak gini ya, 75.000 rupiah ya, si Alta Moda ya, apa, Amika Moda ya, brandnya Amika Moda ya, seperti ini ya, 75.000. Aduh, lalu ada lagi ya, kalau ini dia modelnya di solder ya. Kalau ini dia kulitnya, ini kulitnya kulit asli Bun ya, kulitnya kulit asli. Di sini dia ada brandnya. Duh, aku nggak kebaca lagi nih brandnya ya, kita spill aja dulu ya. Ini modelnya dia seperti ini ya, tampilan depannya kayak gini, dia lucunya gitu, ininya agak naik Bun belakangnya, list atau selangnya dia agak naik ke atas ke belakang, ke atas. Warnanya itu warna pink ke arah orange ya, dibilang pink juga dia ada orange-nya gitu ya, seperti ini. Ini bahannya kain ya, ini bahannya bahan kain. Di sampingnya selang-selangnya masih aman ya, selang masih aman. Oke. Lalu ini dia bisa dipanjang pendekkan ya, diatur dari sini, tapi dia bisanya di solder ya, di solder atau tas ketek lah ya, kiri kanan ya, kiri kanannya bisa dipanjang pendekkan ya. Jadi nanti kalau dipakai dia kayak gini ya, tuh cantik aku bilang ya. Terus ya, ininya kulitnya kulit asli ini kayaknya ya, tuh ya, ininya kulitnya kulit asli ya. Lalu dalamnya itu ada ruangan yang berzipper nih ya. Dalamnya dia seperti ini, ada satu ruangan berpoket di sini ya, zipper aman. Di sini ada kritnya Express ya, brandnya tuh Express. Di seberangnya itu dia ada satu kantong ya, satu kantong di sini ya. Ini dia punya ukuran di 30 kali 16 kali 13 ya, 30 kali 16 kali 13 ya. Ini ada brandnya Bun, ada brand ya. Untuk ukurannya itu dia di ukurannya itu dia di 30, tingginya itu saya ukur dari sini ya, tingginya itu dia di sekitar 17 ya, nggak sampai sih 17, 15 ya, tingginya itu 15, cuman tapaknya ini lebar ya Bun ya. Jadi kalau tapaknya ini lebar, dia muatnya banyak ya. Tapaknya itu dia di 12 ya, tapaknya dia 12. Minusnya ada pemakaian wajar lah ya Bun ya, pemakaian wajar kalau aku bilang ya, kayak di sini kan bannya kain ya, jadi nggak mungkin sekinclong tas-tas baru ya. Terus ini bagian pegangan ini kan dipegang-pegang, dia jadi kena keringet di sini ya. Tapi overall itu adanya di dalam sih ya, dalam. Kalau di luarnya dia masih oke banget ya, masih cantik banget. Terus dia ringan ya Bun, itu yang paling penting ya, ringan dia tuh ya. Terus ininya kulitnya kulit asli ya, handle-nya dia kulitnya kulit asli. Ini kalau mau 100.000 ya Bun, 100.000 rupiah ya. Salah, aku harusnya 125 karena dia kulit asli ya. Salah ya, jadi 100.000 deh ya. Udah terlanjur ya Bun, jadi 100.000 ya. Tuh cantik ya, cakep banget ini Bun, bener ya. Tuh, aku rekomen yang ini ya, cuma 100.000 lagi ya. Kalau dipakai dia gini ya, kita mau jalan-jalan atau mau arisan juga masih cantik ya. Tuh ya, 100.000 rupiah ya, si Express ya, brandnya Express, bahannya bahan cotton ya, tuh kain dia ya. Ada lagi nggak ya? Oh, ada satu lagi ya. Ya, ini nilon ya, dari si Kipling ya Bun, dari Kipling. Nah ini minusnya di sini Bun, aku nggak tahu nih kenapa ya. Ini ada kotor di sini ya. Kalau dilihat sih sepertinya sih kayak bekas ini sih, bekas apa? Tuh di sini itu ya, kayak ada stiker itu ketempelan di sini, kayak apa sih? Yang kuning tuh namanya apa? Sticky note itu namanya apa? Itulah ya, pakai tempelan gitu tuh ya di sini ya. Nah gitu ya. Tapi kalau sampingnya tuh ada satu lagi nih, noda tinta. Kalau noda tinta ini Bunda coba bersihin dengan vanish deh.
ya vanis, nanti dia berkurang ya kalau udah tinta ya. Nah itu bagian bawah. Kalau Kipling dia memang motifnya tuh ya, ini bekas pulpennya orang nih bun ya, yang pakai itu kan biasanya bawa spidol gitu ya. Nah ini kadang-kadang kalau ini bahannya dia itu bahan nilon itu lebih cepat dibersihin ya, nanti dicoba aja ya. Aku jual apa adanya aja karena nggak sempat lagi bersihin ya bun. Di bagian belakangnya ya ada satu ruangan berzipper. Kalau soal ininya dia sudah Kipling semua ya, ini sudah Kipling. Terus di depannya ada logo Kipling, satu ruangan penyimpanan di sini, ada ruang penyimpanan lagi di bawahnya ya. Ya, ruang penyimpanannya dia banyak ya, 1, 2, dan ruang utama ya. Ini semuanya kepala zippernya dia sudah Kipling ya. Kipling. Terus webbingnya itu dia tebal ya. Webbingnya warna hitam seperti ini. Warnanya warna merah ya. Di sini udah ada pengurangan warna ya bun ya. Tuh ya di sini ya. Tuh ya. Pemakaian ya. Nah di sini nggak ada ininya ya. Nggak ada gantungan kunci yang gambar monyetnya di sini ya. Lalu dalamnya dia seperti ini ya. Ya. Puringnya udah Kipling, satu ruangan berzipper di sebelah sini. Lalu dia fluffy ya bun. Jadi di sini dia ada ini ya. Ada tambahan busa lagi ya. Di bagian belakangnya itu dia ada tambahan busa ya. Di bagian belakang ya. Ke depannya juga ya. Jadi dia itu bodinya dia pakai busa ya. Jadi dia tebel gitu ya. Jadi tebel. Kipling. Di sini logo Kiplingnya di sini ya bun ya. Kiplingnya ada di sini ya. Nah untuk ukurannya itu aku udah kasih tahu ya bun minusnya ya. Ada noda spidol ya. Kayaknya sih bisa berkurang ya bun ya. Karena saya pernah juga cobain kayak gini ya. Saya kasih apa sih cairan anti karat sama cairan untuk noda memandel itu ya, dikasih air panas, digini-giniin, biarkan sebentar baru kita usrok ya. Nah ini juga sama ya. Sama di depan sini ya bun ya. Nah tuh ya. Di sini ya. Nggak tahu nih ya. Tuh ya. Ya. Ini kalau mau kita ukur dulu deh ya. Ini ruangannya besar ya bun, jadi dia muatnya banyak dan dia roomy ya, karena banyak ruang penyimpanannya. Tuh 2, 3, 4 lagi ya. Dia ukurannya itu di warnanya itu emang begini ya bun ya, warna-warna lecek ya. Motifnya ya, teksturnya ya. Ukurannya itu di sekitar 23 ke 24. 23 ke 24, terus tingginya itu dia di 25 ya, tingginya sekitar 25 dan dia tebalnya di 10 ya. Tebalnya di 10 si Kipling. Warnanya warna merah ya bun. Warnanya warna merah, bisa di solder, bisa juga di sling ya. Ya. Ini kalau di solder nanti sling tinggal di sling aja ya. Ya yang mau 75.000 ya si Kiplingnya, 75.000 rupiah ya. Ya, 75. Lalu kita pindah lagi ke si mana, ada nilon lagi nggak? Oh ada nilon lagi bun ya. Ini ya, ini dari Lespo ya bun, Lesport Sah. Ini agak kecil nih ya, nggak terlalu besar ya modelnya ya. Nah ini tampilan depannya seperti ini. Warnanya keungu-unguan ya, ada warna ungu, ada pink gitu ya. Dari sampingnya ini juga super ringan ya. Ini bagian depan ada 2 pocket ya, satu lagi ya. Aduh bun, lepas satu ya ininya ya. Nah ininya dia lepas, nanti saya kasih pengganti aja bun ya, soalnya saya belum tentu punya Lespo ya ininya ya. Ininya ya, apa sih namanya itu, kepala zippernya saya belum tentu dapat Lespo ya. Nanti kita ganti yang lain nggak apa-apa ya bun, kita ganti yang lain ya. Karena Lespo-nya cuma ada di sini satu, yang lainnya juga udah pengganti kayaknya ya, hanya satu doang Lespo-nya ya. Nanti ini copot dia ya. Nanti ada kepala zipper pengganti ya. Dalamnya itu gini ya. Nah seperti ini, itu ada logo Lespo-nya di bawah ya. Lespo tuh itu bahan nilon yang harganya lumayan ya bun ya. Harganya dia lumayan. Dia kalau misalnya di store di sini, dia ada di Pondok Indah juga dia ada ya, di Pondok Indah. Jadi harganya bisa jutaan kalau dia baru dan kondisinya bagus ya. Nah ini satu ruangan berzipper di sini. Ini udah Lespo ya. Yang lainnya dia kayaknya copot gitu ya. Sama kayak tadi dia, saya tarik dia copot dan dia udah rapuh gitu ya. Nah, ini kondisi seperti ini. Ini masih oke sih. Kalau bodinya si nilon sih masih oke ya. Masih oke, masih bisa dipakai. Soalnya dia nggak ada yang masuk angin gitu ya.
Tuh nggak ada yang masuk angin, terus dia nggak ada yang kikis-kikis gitu ya. Ininya talinya dia warnanya warna abu-abu, warna abu tua ya. Nilonnya itu atau webbingnya itu dia warnanya abu-abu tua, dan di sini dia bisa dipanjang pendekkan ya. Di setelnya dari sini ya, si les porsahnya ya. Les porsah. Kemarin saya beli les porsah ada banyak juga tuh ya, cuman harganya terlalu tinggi saya belinya ya, padahal itu borongan loh bun. Les nya tinggi banget belinya ya. Nggak survei harga ya. Ya les nya ukurannya itu dia di atas 100 saya modalnya kemarin itu ya, 125 150 gitu ya. Begitu jual lagi banyak yang di bawah harga pasarannya. 24 kali ininya 8. Ukurannya itu 24 kali 24 kali 15 kali 8 ya. 24 kali 15 kali 8 ya, les nya ya. Ini enggak terlalu besar ya bun, jadi enak dipakai jalan-jalan ya. Tuh ya, buat santai ya. Kalau bunda mau ke pasar mau belanja, ini enak banget dipakai ya, karena super ringan bun ya. Tuh ringan banget ya. Nah bisa mau belanja kan banyak slot-slotnya, tinggal ditarik-tarikin aja ya. Ini kalau yang mau ya bun ya, si les nya ini ya, di harga 100.000 ya bun ya, 100.000 rupiah ya si les nya, karena ini ada brandnya bun ya. Brandnya iya, ini sebenarnya saya tadi tuh kemurahan tuh, 100.000 rupiah si les nya ya. Warnanya cenderung ke warna abu-abu ya, dominannya abu-abu. Ininya tulisan les nya dia masih jelas ya, les porsah ya. Ini buat yang tahu aja ya, kalau yang udah tahu pasti mau ngambil ini ya. Les porsah 100.000. Lalu kita pindahin lagi ke si nih. Ini ada tas ya bun, mungkin buat anak-anaknya yang kuliah atau buat bunda yang masih kerja, ini enak banget dipakai ya. Tuh ya. Ini bahannya itu dari apa ya, aku bilang itu ya. Dia kain ya bun ya, tapi kainnya itu super tebal itu loh ya. Dan dia ringan ya, kainnya itu. Jadi model flap gitu ya. Pakai kancing sebret gitu ya. Nah, gitu ya. Bahannya kayak gini nih kainnya bun. Apa nih namanya, kain apa nih? Nah ya. Kayak kain-kain Prada bukan? Nah, seperti itu ya. Ini tampilan depannya ya. Ini sampingnya dia, bawah. Dan ini belakangnya ya. Di belakangnya dia ada pocket, dia pakai kancing magnet. Kancing cetek apa kancing magnet? Kancing cetek bun ya. Pakai dia kancing cetek ya. Nah, dia ada brandnya Gyuya ya. Ininya dia masih sama lah ya, pakai dari kain juga. Tuh ya. Ini kainnya masih bagus ya, nggak ada yang kelihatannya belel-belel gitu ya. Dibilang denim juga dia bukan denim ya, kayak denim lah ya, seperti kancing seperti bahan denim ya, karena dia tebel ya. Nah, ini ya bisa dipanjang pendekkan lewat sana ya, seperti itu. Bagian dalamnya itu dia modelnya model flap gitu ya, model flap. Ini nggak tahu dia masuk laptop apa enggak ya. Tuh dalamnya dia seperti ini, dan ada dua ruangan di sini ya, lalu di sini ada brandnya, ada satu kantong di sini ya. Nah, ada satu kantong di sini ya. Dalamnya dia bersih ya. Kayak jarang dipakai ya. Ukurannya juga lumayan luas. Ntar nih, kayak laptop masuk nggak ya? Kayaknya ngepas banget sih ya kalau laptop ya. Kita ukur aja ya. Ukurannya itu dia. Ini dipakainya ringan banget, jadi bisa dipakai buat traveling juga sih kalau mau ya. Traveling, atau bunda mau beliin buat anaknya, atau buat anaknya yang kuliah, atau bunda sendiri yang kerja, atau ada yang kerja anaknya, itu cocok banget ini ya. Karena dia ringan banget. Muatnya juga banyak ya, dia banyak. Ini dia punya ukuran di 33 lah bun ya. Sekitar 33 tingginya itu dia tingginya bisa 28 bun ya. 33 kali 28 kali 8 ya. Tebalnya dia 8. Tiga kali 28 kali 8 ya.
Paling minusnya itu ya bahannya denim lah ya, seperti denim ya, bahan jeans gitu, jadi dia tebal ya. Ini kalau yang mau ya Bun ya, di harga 80.000 aja ya Bun ya, 80.000 rupiah ya. 80 ini cakep ya. Kalau kita jalan-jalan pakai ini, warnanya tuh warna hitam tapi bukan hitam pekat ya. Hitamnya itu hitam light gitulah ya. Jadi bisa ke abu-abu tua gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau mau 80.000 ya Bun ya, 80.000 rupiah ya. Si tas flapnya ya, model flap gini ya, 80.000 rupiah. Bahannya itu bahan denim ya. Bahan denim, 80.000 rupiah. Oke, kita pindah lagi ke si mana ya Bun, ini kemarin ada yang mau ya, tapi nggak tahu ya, lupa lagi namanya siapa ya. Ini tas fashion aja ya, dari logonya sih YSL ya, Saint Laurent Paris. Bisa jadiin wristlet gitu ya, tas tangan gitu ya, wristlet. Bisa juga di selempang atau di shoulder ya. Warnanya biru elektrik, modelnya model envelope ya, atau model amplop. Bentuknya di kayak gini ya, kayak persis kayak model amplop aja. Lalu dia seperti ini, terus dalamnya itu ini aku mau ambiarin aja ya. Kemarin kan 75, sekarang 50 Bun ya. Lumayan banget Bun kalau buat ganti-ganti ya. Di dalamnya itu bahannya dari kulit Bun. Ya, bahannya dari kulit, ada satu pocket di sini. Di seberang itu satu ruangan berzipper. Nah, ini zippernya itu dia potel ya Bun ya. Nah, makanya saya repot banget Bun kalau harus ke tukang tas ya. Nah, ya nih. Saya kasih tahu ya, tapi dia masih berfungsi sih, tinggal di geser-geser aja pakai kuku, pakai tangan gitu ya. Nah, seperti itu. Nih. Ini kalau misalnya bunda kotor tinggal dilap aja Bun. Nah, ini cocok banget kalau buat pesta ya. Kalau aku bilang buat pesta ini bagus banget ya. Biru elektrik. Terus ini Bun, yang tulisan begininya nih, YSR-nya itu tebal ya, bukan yang kopong-kopong gitu ya. Ini juga ada listnya dari besi juga gitu ya. Dari besi diukir gitu ya. Nah, ya. Kalau bisa mau dipakai begini aja, jadiin tas pesta dibawa begini juga bisa, atau mau jadi yang ada kaitannya begini bisa, atau mau di sling juga bisa ya. Di sling atau di shoulder juga bisa ya, karena ini kan ada ininya ya, ada model setelannya ya. Ini kalau mau 50.000 ya Bu, 50.000. Ukurannya di sekitar ukurannya itu di sekitar 25an ya, 26 lah Bun ya, 26 kali 23 ya, 26 kali 23. Kalau yang mau 50.000 aja ya Bun. Bunda kalau beli yang kayak ini udah beli juga lumayan harganya ini ya, 50.000 rupiah ya. Saya benar-benar mau ngosongin lagi Bun, soalnya itu masih berapa tumpukan lagi belum bisa masuk ya. 50.000 rupiah ya. Lalu kita pindah lagi ke si tas pesta lagi ya. Tas pesta ini lagi satu lagi deh ya. Ini mau saya ini juga kurangin ya. Ini ya, kemarin kan harga 190 nggak salah ya, karena modelnya saya ini lumayan besar Bun, tas-tas pesta ya. Padahal ukurannya kecil ya. Ini ya. Ini tampilan depannya, jadi dia kayak gini ya. Tuh ya, tampilan depan, di sampingnya. Kalau warna hardware-nya dia masih kinclong ya. Bagian belakang ini bagiannya kayak bahan apa ya, satin gitu ya, kayak bahan satin gitu. Terus ada kepalanya itu kayak gini ya. Jadi kalau misalnya Bunda mau pakai begini aja, buat pakai kebaya kayak pakai gamis sih cantik banget ya. Cuman ini nggak masuk handphone ya Bun ya, kecuali handphonenya kecil ya. Tapi lebih baik nggak masuk handphone lah ya. Nah, ininya juga dia masih kinclong banget ya, warna emasnya itu masih kinclong ya, seperti ini ya. Nah, dalamnya itu tinggal diputar aja ya, tarik gini, sebret. Nah, dalamnya kayak gini ya. Nah, plong aja ya. Dari bahan satin, dari bahan bludru dia plong saja ya. Terus untuk ukurannya itu 15 kali 10 kali 5 ya. Tadinya harga saya tawarin kan di 190, ini saya ambilin 125 aja deh. Jauh banget di bawah modalnya. 15 kali 10 kali 5 ya. 15 kali 10 kali 5 dari 190 jadi 125 aja ya. 125.000, tapi dia ada minusnya Bun, aku kasih tahu ya. Bunda perhatiin ya, dia itu kalau dilihat begini aja orang nggak akan tahu kalau ini sebenarnya matanya ada yang hilang 3 ya. Ntar dulu saya juga nyarinya, jadi nyari dulu nih. Ini 1 ya, matanya hilang ya. 1 sini nih, 2, pokoknya ada 3 deh saya hitungin. Oh, sini 1 lagi ya, 3 ya. Ya, benar matanya ya. Ada yang hilang, tapi overall nggak akan kelihatan Bun. Kalau lihat sekilas gini aja nggak akan kelihatan ya. Apalagi dari jauh ya, dari deket aja nggak kelihatan ya. Ini kalau mau 125 ya.
Rp125.000 ya si tas pestanya ya, Rp125.000 ya, cantik ya. Kalau dipegang gini bisa ya, jadiin tas apa sih namanya istilahnya gini ya. Ini kan tinggal dicopot-copot, ini kan bisa dimasukin ke dalam ya bun ya. Tas emasnya ini emas 24 karat nih. Emas 24 karat nih, soalnya masih kinclong banget ya. Masukin ke dalam, nah dibawanya kayak gini ya. Kan orang kalau pesta-pesta di gedung-gedung suka begini ya. Handphone nggak masuk ya, handphonenya kasih bapaknya aja gitu ya. Nanti Bunda tinggal pegang gini aja ya, lebih gaya kan. 125 ya bun, Rp125.000. Lanjut kita ya. Saya punya tas nih. Ini sebenarnya tasnya bagus bun. Ininya kulitnya kulit asli ya. Kulitnya kulit asli, lalu dia ada brand kalau nggak salah namanya Christian apa nih ya? Christian titik-titik lah ya. Itali ya. Christian titik-titik Itali. Nah, ya dia mix antara PVC, ininya PVC dengan ininya itu kulit ya. Ininya kulit ya. Ininya kulit. Modelnya cantik banget ya. Ini bisa buat tas pesta juga ya. Kita spill ya. Ya. Ininya masih aman. Ini ada apa ini? Kotor ya, Bun. Ya, di bawahnya tuh ini kotor ya. Bisa dibersihin, nanti pakai tisu basah aja. Ini sampingnya lagi di bagian belakang ya. Belakang ada satu ruangan berzipper di sini. Ya, tuh, bagus. Terus ini bagian depan ya. Ini ada brandnya dia. Christian titik-titik Itali ya. Kayak siapa ya? Donbur ya. Donian Borki. Nah, ini handle-nya dia modelnya seperti ini ya. Jadi makanya saya bilang bisa dipakai buat tas pesta ya. Lalu ruangannya dia berzipper. Kepala zippernya udah Christian. Hardware-nya sudah ada pengurangan warna ya. Hardware-nya sudah ada pengurangan warna. Lalu dalamnya itu, nah, dia dari bahan nilon. Dan di sini satu ruangan berzipper. Di sini ruangan berzipper. Zippernya aman. Nah, ini dia Christian Velmeline tulisannya tuh. Ini contoh kulit aslinya ya bun ya. Tuh, maka saya bilang sepertinya kalau kita kadang-kadang lihat, ini bukan kulit asli, tapi dia kasih contoh langsung ya. Tuh kulitnya kulit asli kan ya. Ini kulitnya kulit asli bun. Di sini ada kikis ya, nih di sini ya. Ini sebenarnya bisa di retouch sedikit lah nanti. Nanti saya retouch deh ya, bisa sedikit aja ya. Biar dia agak samar gitu ya. Ya. Karena ini kan tekukan ya bun ya. Kalau tekukan emang begitu ya. Ya. Seperti itu. Ini kulitnya kulit asli ya bun. Ini kulit asli, ini aja yang PVC ya. Terus dia punya ukuran di hardware-nya sudah ada pengurangan warna. Ukurannya itu dia di 25 kali 20 kali 10 ya. 25 kali 20 kali 20 kali 10 ya. Ini kalau mau ya di harga 115 aja bun ya. Kulitnya kulit asli ya bun. 115.000 aja ya. 115. Ya, tarikannya sudah Christian juga ya. Ini tas Itali ya bun. Itali, tulisannya Itali gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau bawain kayak gini bun ya. Tuh, cantik banget kan ya. Ya. Tuh. Ya. Cakep kalau aku bilang ya. 125 ya bun ya. Rp125.000. Lalu kita pindah lagi ke si. Iya. Ini ada tas handbag ya. Tas handbag. Warnanya itu warna hijau ya. Hijaunya tuh kayak hijau olive gitu ya. Olive atau zaitun gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kulitnya kulit asli ya. Nah, di sampingnya. Nah, ini bagian bawahnya. Samping, ini bagian belakang, ini bagian depannya ya, bagian depan. Ini bisa jadiin dompet juga atau dijadiin tas handbag sih ya, handbag. Kalau saya perhatiin ini dia sebenarnya tuh dia ada ini sih bun ya. Dulunya mungkin bisa dipakein tali rantai atau tali apa ya, cuman ini nggak dipakai lagi karena ini dipotong gitu ya, dipotong seperti ini. Tapi kalau aku bilang bagusan begini memang ya. Kalau dipasangin rantai lagi bisa sih ya, jadiin tas shoulder atau tas ketek gitu ya. Tapi minta ke tukang tas lagi kan, ya. Nah, ini yang seadanya aja ya, seadanya. Lalu nih ruangannya seperti ini tuh, ininya dia cantik banget ya, kayak berpinggang gitu ya, ada tali pinggangnya gitu di sini. Di bagian dalamnya dia seperti ini, lalu ini bagian dalamnya segini ya. Di sini ada satu ruangan berzipper. Zippernya dia masih aman ya, zippernya masih aman. Lalu di sininya dia ada pocket ya.
Ada pocket di sininya, 2 pocket di sini ya. Bahannya dalamnya itu dari bahan cotton gitu ya, dari bahan kain. Ya, lalu di sini ada tulisan tag putihnya made in China ya. Di sini ada tag putih made in China ya di bawahnya. Untuk ukurannya itu dia di, aduh ya ampun, ini mana ukurannya? Warnanya cantik, aku suka nih warnanya, warna kayak apa ya, olive ya, olive. Ih, kamu kemana? Mau beli ginian lagi nggak sempet-sempet ya. Ini dia panjangnya itu panjangnya dia di 27, tingginya itu dia sekitar 14, tebalnya itu dia di 4 saja ya, tebalnya di 4. Ini kalau yang mau ya di harga 125 aja Bun, 115 saja deh ya, 115.000 rupiah ya nih ya. Kalau Bunda mau ke tukang tas minta bikinin Bun ini ya, bikin kuping dia dari bahan besi, dia gampang. Kalau tukang tas dia udah ada alatnya, udah Bunda tinggal kasih rantai aja di sini ya, cakep banget jadinya ya. Ya 115.000 rupiah ya tasnya. Oke, kita pindah lagi ke si nah, ini tas LV ya Bun, cuman saya tuh ya namanya kita dagang nggak selalu mulus ya Bun ya. Ini kan saya order tas Louis Vuitton itu banyak ya, misalnya sekali kirim 10 atau berapa ya, ternyata dari 10 itu ada satu yang dia ternyata tidak kulit asli, karena waktu di video kan kelihatan persis kayak kulit asli ya. Ini bukan kulit asli Bun ya, ini sintetis ya. Ini kondisinya seperti ini sintetis ya Bun. Nah, ya, jadi ada satu yang ternyata yang dia kirim tuh bukan kulit asli ya. Di bagian belakangnya ini hardware-nya dia lumayan lah ya, lumayan, tapi udah ada pengurangan, tetap ada pengurangan. Terusnya ini modelnya seperti apa ya nih ya. Nah ini ya, kalau Bunda lihat di kamera pasti kayak kulit asli kan, saya juga gitu waktu di kamera ya. Terus lalu di dalamnya itu, ini tarikan zippernya dia udah LV ya, Louis Vuitton. Terus dalamnya itu, nah dia dari bahan bludruk gitu ya, dari bahan bludruk seperti ini. Di sini aja ada satu kantong, di kantongnya itu ada tulisan Louis Vuitton Paris made in France gitu ya. Nah, gimana, maka saya percaya ya, saya pikir kulit asli, ternyata bukan ya, bukan kulit asli. Oke, ini juga rada lepas juga ya dalamnya ya, nanti kita ini ya, kita lem ya. Ya di sini nanti kita lemin ya, ya seperti itu ya. Ini kondisinya apa adanya ya Bun ya, ini bukan kulit asli, aku kasih tahu ya, bukan kulit asli si LP-nya ya. Ini kalau mau 90.000 aja ya Bun ya, yang mau 90.000. Ukurannya sekitar 25-an lah ya, lebar 25. Jadi masih masuk daun pen panjang, masih masuk handphone, tisu, make up ya. Ini ya. Nah, kalau dipakai sih persis banget kayak kulit asli. Modelnya model diketekin ya Bun ya. Tuh diginiin ya modelnya ya. Ya yang mau 90.000 ya Bun ya, 90.000 rupiah ya. Si LV-nya ya, 90.000 rupiah. Terus ada tas pesta lagi, warnanya hijau botol ya, warna hijau botol. Ini kulitnya kulit asli kalau yang ini ya, modelnya seperti ini ya. Tuh bagian belakangnya udah ada kikis kecil-kecil ya, nih kikis kecil-kecil lah ya, namanya pemakaian ya. Di bagian depannya, terusnya ini ada kikis ya, kikis halus gitu ya. Nah ini ya, kikis kecil ya, tutupin pakai balsam aja Bun ya nanti ya. Terus handle-nya dia seperti ini ya, udah perhatiin ya, handle-nya ya masih aman ya, untuk barang second dia masih aman ya, seperti itu. Lalu dia ruangannya dia pakai kancing magnet ya, ini kancing magnetnya di sini. Dalamnya puringnya dari polyester gitu. Ini ada 2 pocket di sini dan satu ruangan berzipper di sini ya. Satu ruangan berzipper di sini dia ada brandnya ya. Nah dia ada brandnya di situ. Dan ini tarikan zippernya masih aman ya. Ya zippernya dia masih aman ya. Untuk ukurannya itu dia di
32 kali 20 kali 6 ya, 32 kali 20 kali 6 ya. Di sini juga dia ada tag-tagnya juga, tagnya itu made in China dengan nomor registernya dia ya, atau nomor serinya dia ya. Seperti itu. Brandnya itu saya nggak ngerti bacanya gimana sebenarnya brand ini. Kayak bahasa Cina atau bahasa Korea ya. Ya, ini made in China ya. Terus tapi dalamnya dia kotor pemakaian ya Bun ya. Ya, ada kotor pemakaian wajar lah ya, sedikit ya di sini ya. Kotor pemakaian wajar ya. Kulitnya dia bagus kok ini ya. Kulitnya dia bagus ya. Warnanya hijau botol. Ini kalau yang mau ya 150.000 ya Bun. 150. Pemakaian wajar aja ya, tapi ada kikis-kikis halus ya, karena ini kan barangnya second. Ini enak dipakai ya. Kenapa ya? Karena ininya ada lekukan gini ya. Jadi dia modelnya kalau di solder dia enak. Tuh ya. Seperti ini ya. Kalau mau 150.000 ya, 150.000 rupiah ya. Si hijau botol ini ya. Hijau botol 150. Oke, kita pindah lagi ke si tas Carlo Rino. Ini nggak ada yang mau nih beneran. Carlo Rino ini tas bagus loh. Ini ya. Ini ya. Kalau Rino ini modelnya mau tas ketek aja, jadi di simple aja kayak gini aja nih ya. Saya spill lagi deh ya. Carlo Rino. Nih saya browsing dulu deh ya. Aduh, mana ya? Bentar ya, sebentar aja ya, kita gitu ya, kita lihat ya. Ini soalnya tas ini tas lumayan, tas ini tas apa, tas brand terkenal juga lah gitu ya, si Carlo Rino ya. Ini sampai dia punya website ya, Carlo Rino Indonesia. Dia ada tasnya macam-macam ya, modelnya macam-macam. Terus saya mau cari websitenya sih sebenarnya. Ini aja dijual 1.500.000 loh Bun. Di Shopee ada yang jual salah satu tas Carlo Rino-nya itu di 1.500.000 ya. 1.200.000 ya. Nih 1.200.000. Tapi dia modelnya mau ditote karena dia memang tasnya tas brand Bun. Kalau Rino itu ya, tas brand dia. Kalau nggak salah brandnya dari Italia atau mana ya. Ini aku kemarin jualnya berapa sih? Mahal ya. Tas bagus sebenarnya Carlo Rino ya. Bunda lihat aja deh si Carlo Rino ini ya. Kalau aku bilang sih tasnya tas mahal ini. Kadang-kadang memang kita harus diedukasi gitu ya. CR. Carlo Rino. Itu banyak dia Carlo Rino. Ini ada yang jual Carlo Rino itu nah dia kayak gini nih dompetnya ya, saya pernah dapat nih dompetnya kayak gini nih. Ini dijual di 139 dolar, 139 dolar berarti sekitar hampir 2 jutaan tuh dompetnya aja ya. Kalau ini kan barangnya barang second, mungkin ini di edisi lama ya. Saya spill lagi ya. Ini modelnya model ketek ya. Brandnya itu si Carlo Rino ya. Carlo Rino. Di bagian depannya, di bagian sampingnya kulitnya kulit asli ya Bu. Nah, di bagian belakangnya itu dia sudah, ini ada mainannya segitu. Di sini ruangan berzipper di belakang. Terus di sini dia depannya kayak gini. Terus dalamnya itu nah kayak gini ya.
Ini udah ada furingnya, dia sudah embosan Carolino. Cuman di sininya tuh tengah-tengahnya dia ada ruang berzipper bun ya, ruang berzipper, tapi di sini dia kayak ada kotor lah ya, kotor pemakaian di sini karena bekas pegangan kali ya, bekas pegangan. Lalu di depannya ini ada 2 poket, paling pinggir sekali dia ada satu ruangan berzipper ya, satu ruangan berzipper. Di sininya kayak ada pemakaian ya, di sini ya kotor ya. Jadi kita nggak bersihin ya bun, bersihin sendiri aja. Bahannya dari bahan satin ya, bahannya dari bahan satin. Terus minusnya paling yaitu kotor ya, kotor furing, pemakaian wajar. Lalu ada kikis-kikis ya bun ya. Nah kikis nih ya, ini kikis, kikis-kikis sedikit-sedikit lah ya, kikis-kikis karena dia kan kulit ya, udah dipakainya mungkin cukup lama. Tuh ini kikis lagi. Seperti itu aja sih sebenarnya, masih wajar aja ya. Kalau ininya dia memang warnanya itu warna metalik gitu ya, black metalik itu, jadi nggak terlalu kelihatan. Modelnya model ketek gitu ya. Kalau di bawahnya dia kain ya bun ya, ini bahannya kain tapi di luarnya itu dia kulit ya, dia mix seperti itu. Carolino bunda browsing aja deh, ini brand bagus sebenarnya ya kalau aku bilang ya. Kemarin saya nggak inget lagi tuh saya jualnya berapa ya, Carolino kayaknya 125 gitu kali ya. Nah gitu ya, ini cantik nih sebenarnya. Paling kita balsemin aja bun ya, aku masih jual balsem ya bun. Jadi kalau misalnya Bunda mau beli balsem, ini balsemnya harga 10.000, saya kasihnya ini ya, kasih apa namanya itu, busanya busa free ya, busa saya free ini kayak gini ya, 100.000 rupiah. Kalau Bunda misalnya ada beberapa yang minta dibeliin apa, dibeliin spon, aku beliin sponnya kayak gini ya. Ini spon ini harganya 5.000 ya bun ya, karena ini yang tebel ya. Ada jual di Shopee spon harganya sekitar 2.000 atau 2.500 berapa lah, tapi kalau dipegang itu bun ininya ini nggak balik lagi dia ya, ini yang tebel ya. Nah makanya ini awet dia ya, dipakainya jadi awet ya. Nah ya, kalau mau pakai sponnya 5.000 ya bun ya. Saya baru coba aja sih ya, sponnya 5.000. Kalau nggak mau ya beli ininya aja. Nah, ini 100.000 lagi. 10.000 aja ya, kasih spon gratis ya. Nah, seperti itu ya, ini 10.000 ya. Ini sebenarnya saya nggak ngambil untung sama sekali nih bun, yang ini nih ya, karena ini memang buat ini aja, buat support aja ya, supaya tas yang dibeli itu bisa dilakukan pemeliharaan juga ya. Jadi dibersihkan, dikasih balsem kalau misalnya udah nggak dipakai lagi gitu ya, atau mau dipakai ada kikis-kikis halusnya ya udah, kalau ada kikis-kikis halus kita balsem dulu sebelum berangkat ya. Ini kayak gini ya, saya balsemin dulu misalnya ya, supaya kikis-kikisnya dia tersamarkan ya. Nah Bunda lihat deh ya, tadi kan aku udah nunjukin di sini ada apa, ada kikis kan, ada beberapa tempat kikis, tapi kita pakai balsem aja nih. Ini juga kan kikis ya bun ya, kita balsemin kalau kita mau pakai gitu ya. Sudahlah, aman lah ya kalau gitu ya, karena kikis-kikis halus itu wajar kalau untuk tas-tas yang sudah ada usianya gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah udah deh, kilat lagi kan, nah beres ya. Jadi balsemnya kalau yang mau bisa sekali sama tas, harganya 10.000. Kalau mau sama sponnya harganya 15.000 ya. Sama sponnya ini harganya 15.000 ya. Ini ukurannya itu di dia di 26 kali 19 ya bun ya, 26 kali 19. Ini kalau mau 125 ya bun ya, karena ini ada brand ya, Carolino, dan dia kulit asli bun ya. 125.000 rupiah untuk si Carolino ya, 125. Terus aku pindahin lagi ke si satu lagi tas pesta ya bun ya, tas pesta ya. Tas pesta ini brandnya itu kenguru gitu, ada gambar kanguru gitu ya. Ini kulitnya juga kulit asli ya, kulitnya ini kulit asli juga ya. Saya jarang beli tas-tas yang kulitnya nggak asli ya, tapi kebanyakan yang datang nggak asli itu karena bukan itu, karena memang nggak jujur aja yang jualan ya, dibilangnya kulit asli padahal sebenarnya bukan ya. Nanti saya lihatin di beberapa yang dibilang kulit asli padahal bukan ya. Nah ini seperti ini, di sini juga ada brandnya, gambar kanguru gitu ya. Nah ya, masih aman. Lalu di bagian depannya dia ada logo kanguru gitu. Nah ini pengganti ya bun ya, saya gantiin. Ini bukannya yang kopong-kopong ya bun ya, ini besinya besi apa, besinya itu besi padat gitu ya, ada isinya gitu. Ini pertama saya bentuk dulu seperti di solder ya, solder, terus semuanya embossannya dia udah kanguru gitu.
Di sini dia ada pemanis ya, pakai pita gitu ya. Nah, pita seperti ini. Nah, ini ada pitanya ya. Nah, ininya udah ada pengurangan warna ya di hardware-nya ya. Pengurangan warna, lalu belakangnya itu dia ada ruangan berzipper ya, tadi udah ditunjukkan, zippernya masih bagus. Ini berzipper lagi. Nah, dia dalamnya dari bahan nilon, ada 2 pocket di sini ya. Tengah-tengahnya dia ada ruang berzipper. Oh, bukan nih. Ya, di tengah sini ada, gimana sih nih? Ya, di tengah-tengahnya dia ada ruang berzipper. Ini sudah kanguru juga ya, kanguru. Di paling belakangnya dia ruangannya berzipper lagi ya, dengan brandnya dia di sini ya. Nah, gitu ya, ada gambar kangurunya. Jadi semuanya udah embosan kanguru. Minusnya talinya tali pengganti itu aja ya. Tali pengganti, lalu HTR udah ada pengurangan warna. Yang di sini ada gigis-gigis halus agak kering-kering ya karena pemakaiannya. Ini sama aja Bun ya. Bunda nanti taruh aja, dibalsemin aja ya. Nah, kita balsemin aja ya. Warnanya kayak gini. Dia bening ya, Bun. Bisa diaplikasikan ke sandal, sepatu, tas, jaket dan sebagainya. Ini dia bening ya. Katanya sih dari apa, lebah-lebah gitulah ya. Apa sih, lilin lebah apa gimana gitu ya. Ini ya. Langsung di yang bagian-bagian yang kering langsung kita kasihkan. Tapi sebelumnya dibersihkan dulu ya, Bun. Bersihin dulu ya. Bersihin dulu, boleh pakai tisu basah. Tapi jangan yang mengandung alkohol ya. Jangan mengandung alkohol ya. Free alkohol. Nah, baru setelah itu baru kita balsemin ya. Nanti kikis-kikis halusnya dia bisa tertutupi dan dia yang kering-keringnya bisa kelihatan lebih sehat lagi ya ininya. Nah, kayak gitu ya. Nah, dia jadi seperti itu ya si kengurunya ya. Lalu ini dia punya ukuran di ini ukurannya sekitar 22 lah ya, kita ambil ya, tengah-tengahnya 22, tebalnya 8, tingginya itu 17 ya. 22 kali 17 kali 8 ya, kayak si kengurunya ya. Kangurunya talinya ini pengganti ya, Bu, tapi dia matching kok ya. Malah dia kelihatan lebih mewah gitu ya. Nah, gitu ya. Ini dia soalnya bersihnya bersih padat ya, bersih padat, jadi dia kokoh gitu ya, nggak kopong-kopong gitu ya. Soalnya kalau nggak salah aku belinya juga lumayan ini nih, yang kayak gini nih ya. Nah, kalau misalnya mau pakai pesta jadi ini seperti ini aja ya. Nah, kayak gini ya. Kalau mau di sling ya tinggal dilepas aja ininya ya. Ini bisa udah buat aja mau lah, mau dipotong-potong juga bisa ya. Mau dilepas-lepas karena dia kan besi ya. Harganya lumayan, Bun, kalau nggak salah ini harganya sekitar hampir 35.000 deh. 35 atau 40.000 dia, aku lupa itu ya. Tapi kalau yang murahan juga ada sih, tapi dia tuh ringan dan dia pendek, Bun. Ini kan panjang ya. Panjang banget tuh, ya. Terus saya aja segini makanya. Dia panjang ya. Mungkin kalau bundanya tinggi karena saya pendek ya, jadi segini dia jatuhnya ya. Ini kalau mau 150.000 ya, Bun. 150.000 rupiah ya si kangurunya ya. Kulitnya dia bagus ya. Ya. 150, bisa jadi tas pesta, bisa jadi tas sling ya. 150.000 rupiah ya. Semuanya udah embosan ya di sini ya. Gambar kanguru. Lalu ada tas pesta lagi. Nih ya. Modelnya kayak leopard gitu ya. Leopard, dia unik lah ya. Ini model seperti ini. Ujungnya nih diperhatiin masih aman ya. Di bagian belakangnya. Tapi ini dia bukan kulit asli ya. Bukan kulit asli, ini depannya. Ini hardware-nya warnanya warna gold, tapi tetap ada pengurangan warna, bisa jadiin tas shoulder ya. Shoulder dia brandnya itu Blue PP ya, Blue PP ya, brandnya ada Blue PP. Lalu dalamnya itu dia dari bahan nilon ya, bahan nilon, di sini ada brandnya ya. Satu ruangan berzipper, brandnya itu Blue PP ya, Blue PP. Nah itu gitu doang, ini cantik buat pesta sih ya. Kalau bajunya warna gelap ini tasnya kayak gini, Bun ya. Minusnya pemakaian wajar aja ya, Bun ya. Pemakaian wajar saja, seperti hardware-nya udah pengurangan warna. Lalu ada kikis-kikis halus ya di sininya tuh ya. Ya, kayak gitu-gitu aja ya. Enggak terlalu inilah ya. Dalamnya dia bersih ya. Ini kalau mau ya 100 berapa ya? Duh, benar-benar jual rugi semua. Jualnya jual rugi semua ya. Belinya kemahalan soalnya.
115 saja ya bun ya, 115.000 ya. Oke, 115.000 rupiah ya. Ntar ya bun azarnya. Oke lanjut ya bun, ini ada tas pesta lagi ya, warnanya itu warna BW dengan warna biru. Birunya itu dia motif-motifnya kayak ada polkadot gitu ya. Ini saya beli di balnya juga bal kulas ya, bal kulas. Modelnya itu model ini ya, model shoulder gini, model shoulder. Lalu kulitnya seperti ini ya, ya kulitnya dia seperti ini. Ini ada listnya gitu, di bawahnya seperti ini, ya. Warnanya BW ya. Kalau warna BW kan cenderung kotor. Kalau ini lumayan bun ya, nggak terlalu kotor ya. Ya. Di sini brandnya dia ada brandnya itu Sadi ya, brandnya Sadi. Ini bagian belakangnya ya, bagian belakangnya handle-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Tarikannya dia udah SD ya, Sadi gitu ya. Nah, ya. Terus dalamnya itu nah, dia seperti ini ya, dalamnya ya. Ada 2 pocket di sini. Di tengah-tengahnya ruangannya berzipper, di paling pinggirnya dia ruangan pocket berzipper ya. Pocket berzipper di sini ada brandnya Sadi gitu ya. Nah, ini brandnya dia Sadi ya. Ini semuanya juga udah embosannya, embosan Sadi semua ya. Sadi ya. Terus tapi di sini ada outer pouring ya. Tuh, sedikit outer pouring di sini. Yang lainnya dia bersih ya. Nah, ya. Oke, bahannya dari bahan nilon ya. Tuh kayak gini cantik juga ya si Sadinya ya. Warnanya BW ya bun, warna BW ya, bukan putih ya, BW ya, broken white. Tas ketek lah ya, bisa dibilangin tas ketek lah ya. Ya, tas brand Sadi ya, semuanya udah embosan ya, hardware sudah embosan semua. Ada kotor-kotor pemakaian wajar saja ya di sini ya. Kotor-kotor pemakaian wajar sama pouring sedikit kotor ya. Kotor di bagian bawah ya. Ini dia punya ukuran di 28 kali 22 ya. Ini kalau yang mau ya di 125 aja deh ya. 125.000 rupiah ya. 125 ya. 125.000 rupiah. Modelnya sih lucu ya. 125.000 rupiah ya. Lalu kita pindah lagi ke ini ada Fendi bun ya. Ini ya Fendi ya, warnanya warna espresso. Udah seperti ini dia di emboss ya. Bukannya printing ya, tapi dia embossan ya, karena dia berjejak gitu ya ke dalam. Kondisinya seperti ini ya. Ini sudut-sudutnya dia ya masih aman lah ya, sudutnya masih aman. Modelnya kaku ya bun ya, tuh ya, model kaku gitu ya, kulit jenis yang tegak gitu ya. Nah seperti ini bagian belakangnya. Sini ada kikis ya, aku lihat sini kikis ya. Nah ini bagian depannya seperti ini. Lalu ini ada aksesorisnya lah ya, seperti itu ya. Ruangannya dia berzipper, dalamnya dia seperti ini ya bun ya. Tulisannya udah Fendi, ada 2 pocket di sini, tengah-tengahnya ruangan berzipper. Zippernya masih aman, sebelah sininya dia pocket berzipper ya. Pocket berzipper. Waduh. Rusak bun ininya. Harus ke tukang tas, akhirnya harus ke tukang tas ya. Nanti diperbaiki ya, yang mau saya ke tukang tas ya. Perbaiki dulu yang mau ya. Ini sih semuanya udah Fendi ya, semuanya udah Fendi. Minusnya bun, tali panjangnya pengganti ya. Udah tali panjangnya pengganti, warnanya beda pula lagi ya. Ya, kalau kita lihat ya. Tali panjangnya tulisannya udah Fendi ya. Tapi di sini warnanya coba hitam. Sedangkan di sini dia espresso kan. Tuh ya. Ya. Ini ya. Nah, itu dia minusnya ya. Selain minus-minus yang lain, kalau yang dalam itu saya nggak zippernya itu saya nggak amat, saya tanggung jawab untuk betulin lagi ya. Nah itu ya bun ya, modelnya seperti itu ya, pendeknya ya. Nah bisa di sling, bisa juga dijadiin tas ini ya. Ini kan bisa dibawa kayak gini juga ya, tuh kayak gini, atau mau jadiin tas shoulder atau sling ya. Ini kalau yang mau si pendinya ya, karena ini ada brand ya, di harga berapa ya, 130 aja deh. Tapi ke tukang tas lagi ya, lumayan tukang tas itu ya.
tukang tas betul yang resletingnya, soalnya ini modelnya segi 4 gitu sih ya, jadi dia harus bongkar dulu ya. 135 aja ya, 135.000 rupiah ya si Fendi-nya yang mau ya, 135 ya. Kalau misalnya bunda mau ini nanti diganti aja warnanya, samain si espresso ya. Kalau nggak diganti juga nggak apa-apa sih sebenarnya tuh ya. 135 ya, 135 karena ininya udah Fendi ya. 135, lalu kita pindah ke si ya dari kulit asli ya, model-model gini ya, flap gini. Tuh, ini kulitnya mantul juga ya, kulit asli, dia tebal ya, yang kenyal-kenyal gitu. Ininya dia masih aman ya. Di bagian belakangnya ada satu pocket di sini, di bagian depannya ya. Lalu ininya dia masih aman ya. Nah di pucuknya ini bun ya, di pucuknya ini dia sudah ada pemakaian ya. Bunda lihat ya, tadinya saya mau tukang tas bun, mau dijahit gini nih ya, cuman nggak sempet tuh, akhirnya bertahun-tahun di gudang gitu ya. Nah aku kasih tahu aja bun ya, ini ya di sininya ya, kalau mau terima ya kekurangannya seperti itu ya. Nah ini bisa setelan panjang pendeknya dia di sini ya, ya adjustnya ada di sini ya, di bolong-bolongannya mundurin majuin ya, seperti itu. Kalau ininya dia masih aman bun, sebenarnya saya yang paling penting tuh ini nih. Kalau ini udah aman nih kayak gini nih, udah aman ya udah. Kalau atas itu wajar sekali sih bun, karena ini paling sering dipegang-pegang sama di tekuk-tekuk ya, di bagian atas ya. Lalu dalamnya itu dia kotor ya bun ya, dalamnya dia kotor, puringnya dia kotor. Di sini dia punya brandnya itu Defining Movement since 1920 berapa itu. Oh ini Clark bun, Clark tuh. Dari si Clark ya, 1958 apa 28 bun ya, nih ya brandnya Clark ya. Kita biasanya Clark itu buat sepatu ya, ternyata dia juga punya tas ya, punya tas juga ya. Itu minusnya ya bun, minusnya ada di situ, di dalamnya dia kotor karena dia bahannya dari kain ya, dari kainnya dia kotor, nanti bersihin sendiri aja. Di sini ada satu pocket lagi ya. Nah ya, dari Clark lah ya, kita anggap dari Clark ya. Itu minusnya sama di sini ya bun ya. Nah di atas ya, kalau di atas menurut aku sih biarkan saja sih ya, nggak terlalu ini juga ya. Nah ya seperti itu ya. Nah ini kalau diseling dia kayak gini ya. Tuh, ini bisa dipanjang pendekannya di sini ya, dipanjang pendekannya dia di sini ya. Aku kepanjangan, aduh ya, iya di sini lah ya, nanti panjang pendekannya seperti itu ya. Ukurannya itu dia di Clark ya, nih baik dari Clark ya. Clark itu biasanya kita belinya sepatu sih, jarang ke tas ya, tapi emang dia jualan tas juga ya. Mesin 1928, udah lama juga ya. 21 kali 21 kali 19 kali 7 ya, 21 kali 19 kali 7 ya. Dari si Clark kalau yang mau ya, di harga 130 aja deh ya, 130. Ya ampun, saya jual rugi semua ini. Belinya berapa dulu nih? 130.000 ya si Clarknya ya. Clarknya 130 ya. Kulitnya kulit asli ya. Lalu kita pindahkan lagi ke si, banyak banget sih ya. Nih ya. Ini kulitnya kayak pecah 1000 gitu ya bun. Nah ya, ini sampingnya, di bagian bawah, di bagian samping, di bagian belakang ya. Jadi dia gitu ya, teksturnya memang begitu ya, kayak pecah 1000 itu. Di bagian depannya ada salur-salur gini ya, salur-salur gitu. Lalu dia tali panjangnya dia pakai rantainya udah ada pengurangan warna ya di rantainya ya, seperti itu. Lalu dalamnya itu sini ada pocket ya bun, depannya dia ada pocket, dalamnya itu dia nah dia dari bahan kulit ya, dalamnya dari bahan kulit. Dan di sininya dia satu ruangan berzipper ya. Zippernya kita cek dulu masih aman ya, zippernya dia masih aman. Dan brandnya itu adalah titik-titik genuine leather made in Italy gitu doang tulisannya ya, genuine leather made in Italy ya, tulisannya seperti itu ya. Nah gitu ya, paling minusnya bun kayak gini ya, tuh ya, pemakaian gitulah, karena dia kan bagiannya sering ketekuk ya, tapi dia nggak sampai kelihatan dalemannya, nggak sih, ketekuk-tekuk gitu aja ya. Jadi cenderung untuk kering ya, seperti itu. Untuk ukurannya itu dia ukurannya itu dia sekitar 24 dikalikan dengan 20,
tebalnya itu dia di 5 ya, 24 kali 20 kali 5 ya. Ini kalau yang mau ya di harga 150 ya Bun ya, 150.000 rupiah ya. Dia nggak bisa diseling ya Bun ya, terlalu pendek kalau misalnya ya. 150 ya, si made in Italia, tas made in Italia nya 150.000 rupiah ya, 150. Lalu kita speednya di ini lagi nih ya. Ini ada si Rinoir ya. Rinoir itu tas bagus ya Bun, Rinoir ya. Tas Rinoir, dia tampilnya seperti ini, warnanya tuh coklatnya tuh coklat mocha gitu ya. Coklat mocha, nih kulitnya kulit asli ya, kulit asli. Di bagian bawah, tapi kulit aslinya ini ada rantainya ya. Di bagian belakangnya itu ini udah Rinoir ya Bun ya, Rinoir. Ada pengurangan warna di hardware-nya. Dalamnya itu dia dari bahan apa sih nama itu, dari bahan satin gitu ya. Ruangannya dia berzipper, ininya sudah Rinoir juga ya. Ya, udah Rinoir dalam. Nah, kayak gini ya, dalamnya di seperti ini. Aduh. Ya Allah, sobek. Ini harus dijahit ini, sobek. Ya ampun. Aduh, saya berarti ke tukang tas banyak amat yang beli ke tukang tas ya. Pantesan aja ditumpukin di gudang ya, karena ada masalah ya. Nah, ya nanti dijahit kayak gini ya. Ini kan dia sobek nih ya, tuh ya. Nah ya, nanti kita jahitin dulu di sini ya. Lalu di sini ada 2 kantong, 1 kantong 2 kantong ya, 1 kantong 2 kantong. Bawahnya dia bersih ya, dia bersih, hanya di sini nih butuh jahit ya, butuh jahit di sini ya. Nanti kita jahitin. Lalu minusnya itu kalau aku bilang di kulit B2 Bun ya, tuh ya. Ini kulit B2 ya, kulit B2 yang bisa pakai aja ya, tapi di bagian luar ya, bagian dalamnya enggak ya. Dia tuh ya, kulitnya kulit B2 tapi kulitnya bagus banget ya, tuh ya. Kalau kulitnya yang bisa pakai aja, harganya 125 yang mau ya, 125.000 rupiah. Nanti di dalamnya sudah kita jahitkan ya, 125.000 rupiah ya. Rinoir itu tasnya tas bagus itu Bun ya. Rinoir itu bukan tas murahan ya, tas mahal ya. Kalau barunya dia harga di jutaan juga ya. Oh, satu lagi Bun ya, ini ada ini ya, tekanan bal ya di sini ya, tuh ya. Tekanan bal dari hardware yang lain ya. Ini ya. Tapi nggak tahu nih tulit B2 apa bukan ya. Anggap aja lah tulit B2 ya. Tapi kalau yang ininya bukan kali, ininya bukan nih ya. Yang ininya nih ya, kulit yang ini ya. Ya, kalau yang mau ya di harga 125 ya. Tuh, bagus ini kulitnya sebenarnya ya. 125.000 rupiah ya. Yuk kita pindah lagi ke si. Nah, inilah yang saya bilang Bun. Saya beli, orangnya bilangnya kulitnya kulit asli, tapi ternyata begitu datang saya periksa ini bukan kulit asli ya Bun ya. Tapi warnanya memang bagus ya, warna warna emerald gitu ya. Tuh cantik ya. Lala. Ya, ini bukan kulit asli ya. Kakinya ada 4 di bagian belakangnya ya, di bagian depannya. Tapi dia cantik banget dan dia nggak terlalu berat ya Bun ya. Handle-nya juga panjang, long handle, bisa diginiin, lengkap dengan tali panjang ya. Tali panjangnya bisa dicopot-copot dia ya. Bisa diatur panjang pendeknya tuh, enak nih. Dan dia kelihatan mewahnya, looks-nya dia mewah ya. Makanya saya tertarik ya. Terus lalu ini hanya aksesoris saja ya Bun ya. Nggak ada model-model ini ya, ruangan di sininya ya. Ini hanya model aja, dia praktis ya, karena dia ada model zipper ya. Kadang-kadang kita kalau yang beli yang ala-ala Hermes yang kayak gitu kan dia bukanya aja setengah mati ya. Ya masih ada punya saya tuh, belum di apa-apain. Udah pernah disipil tapi belum laku ya. Ini belakangnya, dalamnya seperti ini dari bahan nilon. Satu ruangan berzipper di sini. Zipper masih lancar dan dia bersih ya. Dia bersih. Ini made in China kayaknya ya. Tuh, dia dalamnya bersih ya Bun. Nah, tapi dia looks-nya mewah Bun ya. Looks-nya dia mewah. Makanya saya tertarik banget ya, warnanya emerald lagi kan. Jadi memang kalau lihat sepintas memang benar kayak kulit asli, tapi kan setelah datang ke rumah kita raba ya Bun ya. Ini bukan kulit asli gitu ya. Tapi seperti biasa lah ya, nggak bakal bisa dikembalikan ya. Karena persepsi dia bahwa kulit asli dengan saya nggak ketemu gitu. Oh ya, aku bilang sih cantik sih. Anggap aja beli tas-tas yang di mana?
yang kayak button scarf gitu ya, itu kan bukan kulit asli Bu, button scarf. Terusnya tas-tas yang dari si Bu Cherry itu juga banyak yang bukan kulit asli ya, bukan kulit asli. Terus yang lain itu harganya udah hampir 750.000 ya. Kalau button malah di atas juta kan, button scarf ya. Nah ini ya, ini cantik soalnya. Aku suka nih kalau gini tuh. Warnanya soalnya bagus banget ya. Ini kalau mau 150 ya Bun ya, 150.000 rupiah ya. Karena kondisinya masih bagus ya. Tuh Bunda kalau lihat sekilas pasti juga nyangka ini kulit asli kan, tapi bukan ya Bun ya. Bukan kulit asli, 150.000 ya. Mau diginiin cantik, mau diseling juga cakep ya. Tuh. Cakep ini ya. Oke, yang mau ya 150 ya Bun ya. 150.000 rupiah karena good condition ya. Good condition 150 ya. Warnanya emerald gitu. Lalu mana lagi ya? Nih Bana-Bana Bun ya. Tuh, Bana-Bana itu brand dari Korea ya. Tas Bana-Bana. Ntar saya isi dulu ya, bercantik ya. Orang isi nih soalnya. Bana-Bana ini bahannya bahan taiga gitu ya, bahan taiga. Brandnya Bana-Bana, brand dari Korea. Ya, tuh seperti ini cocok banget buat pesta ya, cantik ya, mau arisan juga bagus ya, mau arisan, mau pengajian, mau ke gereja, terserah ya, mau gimana. Ini tampilan sampingnya masih oke. Kakinya dia berkaki 4 gini ya, ya masih bagus, dia kayak ada salur-salurnya ya kulitnya ya. Di bagian belakangnya semuanya ada embosan untuk hardware-nya Bana-Bana ya, ini Bana-Bana. Terus ini bagian depannya, sini ada logo Bana-Bananya ya. Handle dia masih aman banget ya, ini ya. Tuh, masih oke banget ya. Paling dia ada garis gini aja Bun ya. Nah, ya. Ini kena lipatan, lalu dalamnya itu ya, Bana-Bana. Dikeluarin lagi deh. Tuh. Bannya di seperti ini, ada 2 pocket di sebelah situ, sebelah sini itu ruang berzipper ya. Ruang berzipper, lalu di sini ada krit dari si Bana-Bananya ya. Dari tagnya tag kain atau kritnya krit kain ya. Ya, masih lancar ya. Bana-Bana ini ada harga nih biasanya nih. Ini ada tulisan. Ini ada kredit Bana-Bananya Bun ya, aku bacain ya. Bana-Bana ting 100% apa nggak ngerti, bahasanya bahasa Korea ya. Oh nggak Cina, kayaknya bahasa Korea nih ya. Nggak tahu juga ya Bun, Korea apa bukan ya, saya sok tahu aja, kayaknya Korea sini ya. Korea ya. Ini kalau mau Bana-Bana 150 ya Bun, 150.000 rupiah ya si Bana-Bananya ya. Masih cantik banget ini Bun. Bana-Bana semuanya sudah embosan Bana-Bana ya. Ya. Warnanya warna hitam pekat. Ya. Yang mau Bana-Bana 150.000 ya. Bisa di sling, bisa di solder. Oh, sorry Bun, sorry. Ini tali panjangnya pengganti karena teksturnya beda ya. Ya. Teksturnya dia beda ya. Tuh. Tapi ini udah sama ya. Ya. Jadi minusnya di tali panjangnya pengganti ya di Bana-Bana ya. Oke, yang mau Bana-Bana di harga 150.000 rupiah ya, karena dia ada brandnya Bun, brand dari Korea ya si Bana-Bananya ya. 150. Bun, aku ada tas dari Nine West ya. Kalau yang tahu-tahu aja nih ya, nggak semua orang tahu ya. Nine West ya, Nine West. Dia ada sepatu, ada tas ya. Kalau nggak salah brand itu Nine West itu dari mana sih ya? Amerika ya awalnya ya. Di bagian bawahnya, di bagian belakangnya ya Bun ya. Belakang ini bahannya dia dari kanvas ya. Maksudnya dari kainnya itu kayak kain karena polyester gitu lah ya, tapi dia bermotif. Ini bagian depannya ya Bun ya, motifnya macam-macam ya, jadi kayak coach ya, ingat coach ya yang kayak gini ya. Ini kain, ini kulit, ini kain, ini kulit, ini kain. Minusnya di sini ya Bun ya. Nah ya, tuh ada sedikit aja di sini aja nih ya, kikis kain ya tuh di situnya ya. Nah kalau dipakai sih nggak terlalu kelihatan ya. Terus handle-nya dia masih aman banget ya, dari si Nine West ya, aman. Dalamnya itu Nine West itu brand bagus juga ya Bun ya. Nah
Dia dalamnya dia seperti ini, dia ada brandnya dia ya, Nine West. Di sini ada pocket ya, sering. Oh, ini ada tempat kayak gini ya buat naro-naro KTP apa foto. Lalu di sini ada ruangan dua pocket di sini ya. Ada dua pocket di sini. Ininya dia agak berbulu ya bun ya. Furingnya dia agak berbulu ya. Furingnya dia agak berbulu. Lalu kondisinya seperti ini ya. Nah ya nggak terlalu kotor lah ya. Sedang-sedang aja lah ya. Cuman dia agak berbulu ya. Agak berbulu. Hardware dia sudah ada pengurangan warna di hardware-nya ya. Hardware sudah ada pengurangan warna. Dan dia ini Nine West ya bun, badannya lumayan ya. Minusnya tadi aku udah sebutin ya di sini ya. Cuma sedikit aja sih sini ya. Gimana cara ngatasinnya? Ya, di sini ya sedikit. Ya, kayak model patchwork gitu ya. Digabung-gabungin beberapa kulit sama kainnya ya. Hardware-nya sudah ada pengurangan warna di hardware-nya. Masih bagus sih sebenarnya ya, masih itulah. Masih bergaya gitu ya. Nah, ini ya. Nine West-nya ada di sini ya. Ini kalau yang mau ya di harga 150-nya ini soalnya di barang branded ya. Rp150.000 ya. Kalau yang ini nggak kelihatan kok bun ya kalau dipakai ya. Ya, Rp150.000 ini apaan ya? Jadi anggap aja gantungan kunci ya, 150 ya. Rp150.000 tuh. Ukurannya sekitar berapa nih, 28 kali ya. Ukurannya itu dia di sekitar 28 kali 19 ya. 28 19 kali 7 ya. 28 19 kali 7 ya. Ini kalau yang mau ya, dan waistnya di harga 150. Aduh udah murah banget loh ya ampun. 150 ya, Rp150.000 ya. Lalu aku mau yang ini dulu ya. Ini ada lagi kulit asli ya bun ya, yang suka ya. Banyak yang kulit asli nih. Au. Nih ya, kulit asli nih ya. Kulitnya tuh kayak kulit model-model kulit balen. Dia ada brandnya tuh Santi ya. Brandnya itu dari Santi. Ini kulitnya kayak kulit balen ya. Tuh, seperti ini. Nah di bagian bawahnya, ini bagian belakang ya. Belakangnya itu ini kulit coba dijual cuma 150.000 ya. Ya. Di bagian depannya dia ada kantong di sini. Satu kantong, bawahnya kantongnya tapi ada zippernya ya. Nah ya, ada zippernya. Lalu ini dia tali panjangnya ya. Tali panjangnya dia nggak bisa di ini ya bun. Tali panjangnya dia nggak bisa di atur ya, nggak bisa diatur. Panjang pendeknya ya. Ruangannya dia berzipper. Nah di sini ada satu ruangan berzipper di sini. Di brandnya dia Santi ya. Terus di seberangnya dia itu ada dua pocket ya. Satu pocket, dua pocket. Ini ada kantong lagi buat ballpoint. Lalu di sini ada tagnya dia. Nah, ntar ya aku bacain dulu. Apa sih? Material only, apa tuh? Legend. Tapi poliuretan ya, PU nih ya. PU. Konten permanen. Apa dalemannya kayak ya? Apa sih ini? Material only. Nomor registernya nomor sekian. Terusnya Gunten apalah gitu ya, nggak ngerti ya. Nah seperti itu ya bun ya. Ini tidak bisa diatur panjang pendeknya ya. Tapi dia kulitnya itu kayak kulitnya si balen sih ya, kulit balen. Ini dia punya ukuran di 26 kali 22, 26 kali 22, tebelnya itu dia di 6 ya. 22 kali 2, 26 kali 22 kali 6 ya. Kalau dipakai ini ringan banget ya. Tuh, nyantai ya. Santai dipakainya ya, kayak gini ya modelnya ya. Yang mau 150 ya bun ya, Rp150.000 ya. 150. Ada brandnya ya, Santi ya.
brandnya Santi. Lalu kita pindah lagi ke si ya Allah, saya baru inget loh, saya mau jualin itu ya, dompet-dompet ya. Lupa sekali ya, mana lagi dompetnya ya. Ini warnanya warna krem ya, warna krem. Ini ada mainannya. Brandnya tuh All For You ya, All For You, seperti itu. Nih feathernya, perhatiin bun, feathernya ya masih oke lah ya, bagian belakangnya, bagian depannya ini masih masuk handphone ya bun ya. Ya, handphone masih masuk ya. Ya, lalu tali panjangnya dia seperti ini. Biasanya anak-anak muda yang senang kecil kayak gini ya, bisa diatur panjang pendeknya, bisa dicopot-copot, jadi bisa jadiin tas pesta kayak gini ya. Paling di sininya dia agak berkurang karena pegangan tangan nih bun ya, karena tangan dalamnya dia seperti ini. Ada ruangan di sini pakai zipper masih aman. Di sebelahnya itu ada slot-slot buat kartu-kartu ya, slot-slot buat kartu-kartu. Lalu ukuran paling dia kotor-kotor pemakin wajar lah bun ya, kelihatan nggak sih kotornya di mana ya? Nggak kotor juga sih ya. Nih tali ininya cantik nih ya, ininya dia cantik ya. Ukurannya itu dia di 18 kali 13 ya, 18 kali 13. Ini kalau yang mau 100.000 aja dah ya, 100.000 ya, lumayan lah 100.000. Kulitnya juga cantik, dia ya. Nah, jalan-jalan kayak gini aja nih ya, 100.000 rupiah, All For You. Ini yang paling suka ininya ya, ini soalnya berat banget, udah kayak MK aja ya. 100.000 ya, kok 125, 100.000 rupiah aja ya, 100.000 rupiah ya. Lanjut kita biar speednya dicepetin dikit. Ini tas pesta ya, bisa tas pesta karena bisa dipegang kayak gini, lalu bisa jadiin tas seling ya, tas seling. Cuman yang ini nggak bisa dilepas pasang ya bun. Ini kondisi seperti ini. Kalau tas pesta dia mewah kelihatannya bun ya, seperti itu. Ini kondisinya ya, tuh kulitnya seperti ini ya. Ini kayaknya bukan kulit asli kok ini ya. Ini bagian belakangnya. Ini dia ruangan berzipper di sini. Ini bagian depannya ya, bagian depan. Hardware sudah ada pengurangan warna ya di hardware-nya. Ya, hardware-nya sudah ada pengurangan warna. Ini apa ini? Dari sana udah begitu. Ya. Terus tali panjangnya dia mix antara si kulitnya dengan si rantai ya bun ya. Nah, kulit sama rantai ya. Ya. Bisa dipanjang pendekkan juga ya, seperti itu. Dalamnya dia model seperti ini. Ada satu pocket di sini lagi di bagian depan. Ruangannya dikasih zipper lagi. Nah, aman. Tuh ya, seperti ini. Bahannya itu dia dari bahan satin ya, bahan satin. Lalu di sini ada contoh, ini kulitnya kulit asli loh. Kulitnya kulit asli loh bun. Tuh ya, ini kulitnya kulit asli nih. Iya nih kulitnya kulit asli bun ya. Tuh, saya sendiri kadang-kadang suka susah bedain bun antara kulit asli dengan enggak ya. Jadi kayak kulit balen tuh kayak gini nih bun ya. Kita bilang bukan kulit asli, kayak plastik gitu ya. Tapi ternyata ini ada contoh kulitnya ya, kulitnya kulit asli. Lalu hanya ada satu ruangan berzipper ya di sininya ya. Ya, tuh kulitnya kulit asli bun. Ya. Dibilang nggak asli, ternyata asli. Ya. Harus ahli nih yang ya, ini kulitnya kulit asli ya, jadi kayak kulit balen ya. Balen tuh kan kayak gini, tapi dia kulitnya kulit asli tuh ya, si balennya kayak bukan kulit asli ya, karena mengkilat ya. Ini hardware-nya ya, dia yang utama itu hardware bun. Hardware-nya dia tuh udah ada turun warna ya, walaupun masih kelihatan kinclong bun ya tuh, tapi dia ada turun warna ya. Kalau dipakai gini, menurut aku kalau pesta gini lebih cantik ya. Ini nanti bunda masukin yang ini nih ke belakang ya, jadi gini dia ya. Nah, masukin kantong belakang, udah baunya kayak gini ya. Jadi cantik tuh, mewah ya kelihatannya. Kalau capek baru diseling ya. Lalu ruangannya itu ukurannya, ambil nih bun. Soalnya mewah ini, ternyata kulitnya kulit asli loh. Ini pantesan aku nggak lihat, nggak ada kopek-kopek ya. 20 kali 19 ya. 20 kali 19 kali 5 ya. Kalau ini benar-benar sama ya antara di dalam dengan di luar, ini kulit asli ya. Ini kalau yang mau dia di harga 150 aja deh ya, ambil aja 150. Kita memang hari ini jualannya itu jual ambiar ya, semuanya dijual ambiar ya. Tuh.
Ya, 150.000 ya. Kalau aku bilang ini cantik bun, ambil bun, ini bagus ini, buat pesta ya. Tapi buat hari-hari kalau mau kelihatan tampilan look mewah ya bisa juga ya. Tuh kayak gini ya. Ya, 150.000 ya. 150. Nah, apalagi ya. Ini ada yang mau ransel nggak? Aku obrolin aja di ranselnya ini ya. Soalnya dia lumayan lama nih nggak keluar ya. Ini kulitnya juga kulit asli ya. Tuh, kulit asli. Di sini ada pocket. Di bagian depannya, di bagian belakangnya ada pocket lagi. Kulitnya jenisnya kayak gini ya. Tuh ya. Terus di bagian belakangnya ada satu ruangan berzipper ya. Terus di sini dia mix antara si kulitnya dengan si webbingnya dia ya. Dia bisa dipanjang-pendekkan. Lalu dalamnya itu dia mana ya? Udah di sini ya. Dalamnya itu nggak tahu nih kenapa nasibnya itu udah berapa kali di spill nggak ada yang naksir. Oh, banyak yang naksir cuma tawarannya tuh nggak masuk ya. Waktu itu saya 1-2 poketannya karena saya kan lihat modal juga ya bun, ngambil sedikit aja marginnya, yang penting banyak gitu ya. Kalau di bawah itu soalnya bun sekarang kita making aja bun ya, packing untuk beli bubble grab bubble itu ya, bubble itu apa sih namanya, bubble apa sih namanya itu, si bubble itu udah mahal sekarang pun. Dulu saya beli dari 70.000, terakhir itu beli di Cilegon 130.000 cuma dapat naiknya tuh ya. Kulitnya kulit asli ya, ada contohnya bun ya, kulit asli. Sekarang udah 130.000. Nggak tahu tuh, itu belinya sekitar sebelum ada kenaikan harga plastik ya. Nggak tahu kalau sekarang berapa ya. Kalau di sini bun, karena saya tinggal di daerah itu kalau kita pesen bubble itu ya, bubble itu dia nggak mau nganter ke Cilegon, nggak mau, kecuali kita sewa mobil itu sampai 300.000 ya, nanti baru mau ya. Kalau mau belinya yang pendek-pendek, misalnya beli yang 20 cm, beli 30 cm, nah itu mah mubazir bun, mubazir sekali ya. Nah ini ya kayak gitu ya. Nah itu, ini kulitnya kulit asli juga ya. Nih kan, ini saya jual jadinya tadinya 200.000. Terus 150, sekarang 125 ya. Udah mentok tuh bun. Kalau 125 belum laku saya kasih orang aja deh. Soalnya sayang kenapa ya? Kayaknya lebih bermanfaat saya kasih orang-orang yang benar-benar butuh ya. Daripada dijual rugi gitu ya. Jadi kan ada pahalanya juga kita kan, seperti itu ya. Nah, gitu ya. Ini mau 125 ya. Pasal kulit asli 125.000 rupiah ya. 125 ya, 125.000 rupiah ya, udah murah banget itu. Lalu kita pindah lagi ke ini ya, kulit asli juga ya. Nih kulit asli warnanya warna kuning ya, kuning kentang gitu ya, kuning kentang tuh nggak tahu deh namanya apa ya. Nah kondisinya sepertinya, kalau ini kulitnya kulit yang ringan ya, kulit yang ringan seperti ini. Warnanya warna kentang gitu ya. Di bagian belakangnya zipper dia oke. Ini bagian depannya ya, bagian depannya seperti ini. Jadi dia kuningnya kuning agak-agak soft gitu ya, light gitu ya. Tapi kalau dilihat sih sebenarnya kalau di layar dia lebih pucat ya, tapi aslinya dia agak lebih bright gitu ya. Nah ini dia di rajut gitu ya. Ini dirajut, ini aman bun. Kalau dirajut kayak gini dia malah kuat ya. Jadi dia nggak pakai feather, dia dirajut kayak gini ya. Rajut seperti itu. Lalu ini ada ruangannya ya. Tuh, cantik dalamnya ya. Nah, seperti ini brandnya apa nih? Dia sudah embosan brandnya dia ya. Di plat besi, di sininya juga udah embosannya dia. Di sini ada 2 pocket ya. Di sini ada 2 pocket. Ini bahannya satin ini ya. Satin itu paling enak lah dipakainya, udah lembut ya. Made in China ya. Brandnya itu yang gitu kali ya. Itulah pokoknya brandnya, nanti dilihat sendiri ya. Tulisannya sih harus pakai kaca pembesar. Brandnya itu Yunnan Dev ya. Yunnan Dube ya, Yunan lah pokoknya, brandnya itu Yunan gitu ya. Brandnya brand Yunan ya. Ya bentuknya kayak gini ya. Tuh, ini bisa dicopot-copot nih.
Nah, ini cantik banget tuh. Ininya aja tebel-tebelnya segini nih ya. Ya, handle-nya aja, pengaitnya aja setebel ini ya. Setebel itu ini bisa di adjust ya. Panjang pendeknya ya. Ini masih cantik loh. Ini Bun di layar dengan yang aslinya ya Bun ya. Ini masih kelihatan kuning yang sebenarnya kuningnya muncul ya. Tapi kalau di layar kayak gini dia pucet banget ya. Ya makanya saya jauhin ya. Nih saya jauhin ya. Jadi dia kuningnya bagus sebenarnya ya. Nah ya. Nggak sepucet yang di layar ya kalau yang ini ya. Nah gitu ya. Tuh cantik ini ya. Dia bisa diginiin. Kalau mau pakai itu pakai tali panjang juga bisa ya. Ini ya, lengkap dengan tali panjangnya 2 tali ya. Ini kalau yang mau ya di 160 deh ya ini ya. Soalnya bagus ini ya. Astagfirullahaladzim. 160.000 rupiah ya. 160 ya. 160 lalu kita pindah lagi ke sini buat bapak ya. Kasihan nih bapak nggak dibeliin dulu yang cowok ya. Nih ya, ini kulit asli ya Bun. Modelnya tuh memang model namanya kulit apa ya ini ya? Yang kulit raw gitu ya, kayak kulit orang Jogja itu loh. Jadi dia langsung habis disamak ya beginilah adanya ya, seadanya nggak di-coating ya. Nah seperti ini. Ini kalau pencinta barang-barang antik lah ya. Di bagian belakang ya. Ini scratchnya itu emang gampang banget dia ya, karena dia kan nggak ada pelapisnya lagi ya, nggak ada coatingan lagi ya. Jadi dia seadanya kayak gitu. Tapi bagi sebagian orang ini malah mereka suka ya, karena kelihatan antik ya. Nah, nih seperti ini bagian depan. Ini 2 pocket di sini ya. Ini dari bahan ludruk. Terus ruangannya dia ada 2, 1, 2 ya. 1, 2. Ini kayak gini ya. Nah, gini. Tuh. Di sini ada 2 pocket. Ini kulit asli ya, 2 pocket. Di seberangnya ruang berzipper ya. Seberangnya ruang berzipper. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Lalu handle-nya dia, waduh tebel banget handle-nya. Benar-benar handle-nya bapak ini ya. Ya, handle-nya dia mix ya. Bawahnya dia pakai kain, luarnya dia kulit asli ya. Paling dia ada kotak. Ini bisa dibersihin nih Bun ya. Ini hanya ketempelan kayak kapur gitu ya. Ya, di sininya ya. Nah, gitu ya. Beliin dong Bun buat suaminya yang nyari duit. Masa bapaknya nggak dibeli ya? Masa bundanya doang yang bergaya, bapaknya nggak bergaya atau kayak gini ya Bun ya. Ini ukurannya itu dia tapi suami saya juga nggak mau dibeliin, dia maunya beli sendiri karena beda selera. 23 kali 20 ya, 23 kali 20 tebalnya di 6 ya, 23 kali 20 kali 6 ya. Bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Ini kulitnya kulit asli, memang dia kulitnya bukan kulit ini ya, bukan kulit yang di coating gitu ya. Jadi seperti ini. Lalu hardware-nya ini yang ini ya, udah ada pengurangan warna ya, hardware-nya ya. Nah, tuh cantik ini. Tuh ya. Kulitnya kayak gini ya. Tuh kulit-kulit yang kayak kulit-kulit tas Jogja gitu ya. 150 ya Bu, 150.000 rupiah ya. Satu lagi ya buat bapak ya. Nih. Ya. Ini modelnya flap kalau ini ya, model flap gini dari kulit asli juga buat bapak ya. Bisa juga sih dipakai. Kalau cewek kan bisa masuk kemana aja ya. Nah. Ya. Bagian belakangnya satu ruangan pakai magnet. Bagian depannya ya. Brandnya itu Jinluda ya, Jinluda ya. Bagian depannya di brandnya dia. Ininya dia dari webbing ya. Webbingnya ada brandnya dia di sini. Bisa di panjang pendekan ya, bisa dipanjang pendekan. Terus dalamnya dia pakai zipper ya. Dia berzipper gini ya. Tuh zipper ya, berzipper. Terus nah dia ada embosan brandnya dia sendiri ya. Ya sudah embosan brandnya dia ya di sini. Dan di sini ada satu pocket, di seberangannya ruang berzipper ya. Ini brandnya dia ya, Jinluda gitu ya, Jinluda apa gitu ya. Nah seperti itu ya, semuanya udah embosan khusus untuk tas ini ya. Ininya lebar ya, strapnya strap lebar, maka saya bilang buat bapak nih biasanya kalau strap lebar ya.
Lalu kulitnya dia tebal, minusnya itu di hardware ya. Pokoknya tas yang second dari saya itu rata-rata semuanya pasti ada minusnya, karena ini kan tas second ya. Paling tinggal kadar minusnya aja yang berbeda-beda ya. Nah ya, kayak gini. Ukurannya itu 20 lah, sekitar 20 ke 21 sampai ke 27 ya. 20 ke 21 27, tebalnya itu di 6 ya. Tebalnya itu dia di 6. Nah, dia model flap ya. Dia di flap gini karena dia udah ada zippernya di dalam ya. Bisa dipanjang pendekkan ya. Hardware sudah ada pengurangan warna ya. Semuanya sudah embossan ya Bun, yang ini ya. Mana nih? Ini keriting apa gimana ya? Oh. Nah, ampun, ini gimana sih? Ini kan gini ini nggak bener. Nah, gini ya. Ya, ini sama ya Bun, 150.000 juga ya. 150.000 rupiah. Kalau saya bukan bongkar gudang Bun. Ini harga ini saya standarnya di 200 sampai 250 ya. Ini masih 150.000 ya. Soalnya ini kan memang barang-barang yang udah stok lama ya. 150.000 rupiah ya. Nah, ini satu lagi Bun ya. Ini tas laptop buat bapak-bapak lagi ya. Buat orang kerja baik pria maupun wanita, sama tas ini ya. Tas buat laptop juga bisa ya, tapi buat hari-hari juga bisa ya. Buat orang kerja ini kulitnya Bun, ya Allah bagus banget ini kulitnya ya. Tuh, kulitnya bagus banget ya. Terus ada pola gitu ya, kayak pola kotak-kotak gitu ya. Nah, sini ruangan berzipper. Terus di belakangnya dia ada ruangan berzipper. Itu bermagnet yang tadi, ini berzipper. Ya, ini ada zippernya. Kulitnya itu, aduh, beneran deh. Ya, ada handle-nya di sini ya. Jadi bisa dipakai buat laptop, bisa buat kerja ya. Dia ada top handle-nya soalnya ya. Nah, ini aduh, tali panjangnya pengganti. Bun, tali panjangnya pengganti ya. Karena beda deh ya. Tali panjangnya pengganti ya. Tali panjangnya pengganti, terus ruangannya dia ada 2. Nah, ruangannya ada 2, di dalamnya dari bahan satin. Di ruangan yang pertama dia ada 2 pocket gitu. Di ruangan yang kedua dia ada 1 ruangan berzipper ya. Brandnya itu Genuine Leather made in Korea ya. Genuine Leather made in Korea ya. Bagus banget ini, bener. Ini rekomend, tapi sayangnya aja talinya pengganti ya. Talinya tali pengganti. Lalu ada contekannya nggak ya? Tidak ada contekannya. Nggak ada, kita ukur aja deh. Kita kan bisa bayangin ya berapa kulit yang dibutuhkan untuk buat ini ya. Ini satu full gitu ya, ini full ya. Berapa kulit sapi gitu yang dibutuhkannya untuk buat satu ini aja kan. Makanya kalau sekarang bahan pasti mahalnya luar biasa. Yes. Beli dompet baru ya, beli dompet kecil cuma segini aja ya. Nih. Ya, minimal tuh udah 400.000 kan, atau 350.000 lah ya. Di dompet doang tuh. Kalau ini kulitnya udah se-alim gambreng ini kan harganya lumayan sebenarnya kan ya. Ya, kulitnya bagus banget. Ini kalau mau 175 ya Bun, 175 ya. Ini karena pertimbangan dari si kulitnya yang banyak ya. Ini ya. Tuh buat kerja nih bagus banget ya. 175 ya, 175.000 rupiah. Ini lagi nih. Ya. Ini tas kulitnya setebal ini ya. Kulit baliknya dia setebal ini. Udah bisa benar. Warnanya tuh warna hijau. Aku bilangnya hijau apa sih Bun, kayak gini nih, hijau teh kuda ya. Hijau army lah ya, hijau army ya. Nah, ya, dia modelnya simple, cuma begini doang. Ya, kalau diginiin aja nih buat santai ya. Nah, tapi kulitnya setebal ini ya. Kulit aslinya dia setebal ini tuh ya.
Warnanya warna army ya. Ini apa ini? Nih, apa ini? Oh, nggak tahu nih apa ya. Ya. Pojokan dia udah ada kikis ya, kikis, tapi dia nggak sampai tembus ya, hanya kikis aja ya di pojokannya ya. Tapi kalau yang lainnya overall masih bagus banget kulitnya ya. Terus dia modelnya simple, cuma cemplang-cemplung ya bun, cemplang-cemplung. Ini tali panjangnya ya. Ini handle-nya ya. Handle-nya ini agak keriting di sini ya, keikat ya. Nah, dia cuman di ikat kayak gini aja ya. Nah, tapi kulitnya luar biasa nih, bagus banget ya. Dalamnya nggak tahu dia ada apaan nih dalamnya. Oh, nggak ada nih dalamnya. Dalamnya aja polos saja ya, karena dia kulitnya kulit tunggal ya. Kulitnya kulit tunggal ya. Ini dulu aja dijual 200.000 ya. Udah saya obrol aja 150 ya. Kulitnya bagus banget ini bun ya. Kulitnya sangat bagus ya. Kapan lagi bisa dapat kulit sebagus ini ya. Ini ya. Ini dimasukin ke dalam sini nih sebenarnya nih. Ntar ya. Nah, dia tuh diikat di sini. Ikat. Nah, dia mulai kayak gini ya. Nah, gitu ya. Ini kamu 150.000 ya. Ini telurnya juga bagus ya. Paling ada kikis-kikis sedikit-sedikit lah ya di pojokannya. Nggak terlalu gimana gitu ya. Ini bun ya. Kalau misalnya bunda mau beli balsam, nanti saya kasihnya kayak gini. 10.000 tuh kayak gini bun ya. 10 ini dapat ginian, terus dapat juga ini ya, dapat apa namanya itu spon pengganti ya. Tapi kalau bunda mau nambah 5.000 lagi, saya kasih spon yang benar ya. Ini lebih kuat bun dia ya, lebih tebal, lebih kuat, dan bisa dipakai berkali-kali ya. Kalau itu kan dia agak tipis ya. Kalau ini 5.000 ya bun harganya ya, yang mau ya. Nanti kalau lama-lama dia kayak gini ya. Jadi dia bisa diaplikasikan ke tas-tas kulit, tas-tas kulit. Dia bisa menjadi lembab kulitnya, terus dia bisa menghilangkan, menyamarkan noda-noda sama kikis-kikis halus ya, kikis-kikis halus. Warnanya itu bisa diaplikasikan ke semua warna ya, warna kulit ya, karena dia warnanya bening ya, seperti itu ya. Nah ini ya, ini kalau yang mau 150.000 ya, 150.000 rupiah tuh. Kayak gini aja santai ya, keren lagi ya gayanya ya. Warnanya warna army ya, warna army ya, kayak tai kebo gitulah ya. Nah, lalu ini bun ya, ini bahannya modelnya seperti model balen ya, model balen ya. Warnanya itu warna toska ya, warna toska di seperti ini. Ini kulitnya kulit yang lembut gitu ya bun ya. Ya, kalau kulitnya dia kayak kulitnya si longshong atau longchem yang cuir gitu ya. Nah model kayak gini dia bisa di panjang pendekannya lewat sini ya, lewat stut-stut yang dibolongin gini ya. Jadi kalau dipakai di sini tuh cantik banget, ringan ya, luar biasa ringan ya. Tapi ini nggak terlalu panjang ya bun ya, nggak terlalu panjang deh ya, segini doang ya. Nah warnanya itu warna biru toska. Ini bisa satu ruangan begini. Ininya dia masih celing ya, masih celing. Paling ada tekanan bal nih, dia kena hardware dia sendiri ya. Dalamnya itu nih, dalamnya dia seperti bahan apa ini ya, dibilang nilon tapi bukan nilon ya. Nih, ya seperti itu. Lalu di sini ada 2 pocket ya, 1 pocket besar. Di sini ada ruangan berzipper. Ruang berzippernya potel, ganti deh ya, nanti potelnya saya ganti ya, biar jadi ada berapa tas itu ya, nanti sekalian kita ke tukang tas sekalian ya. Nih, lalu itu aja ya, seperti itu aja, tapi kondisinya masih good condition ya, masih good condition ya. Ukurannya itu mana ya, ini bagus loh, ini kayak baru ini. 35 kali 26 kali 12 ya, 35 kali 26 kali 12. Ini ringan banget tuh, ringan banget, paling nggak sampai 100 gram kayaknya ya tasnya. Ini kayaknya udah pernah dijual ya dulu ya, pernah kan. Ukurannya 35 kali 27 kali 35 kali 26 ke 27 ya, kali 12 ya. Toska ya, bahannya kayak bahan cuir gitu ya. Ini kalau yang mau ya 175 ya, 175.000 ya. Karena ini like new ya.
175 ini ringan, super ringan nih bun ya. Jadi bunda kayak nggak pakai tas juga ini, ringan banget soalnya ya. Nah gitu ya, 175.000 rupiah ya. Tapi dia nggak terlalu panjang ya. 175 kan dia like new. Lalu bun, ini Mandarina Ducks bun ya, Mandarina Ducks ya bunda. Sebenarnya Mandarina Ducks itu tas mahal bun. Ya, Mandarina Ducks itu tas mahal, tapi nggak banyak orang tahu ya. Sebenarnya Mandarina Ducks itu, ini kulitnya kulit asli ya. Aduh, ntar dulu ya. Ini aku kasih tahu aja ya, buat kita sama-sama belajar. Mana dia ya? Ini kayak gini dia ya, Mandarina Ducks. Ketik aja bun, Mandarina DUCK. DUCK nya itu ini ya, ducknya bebek ya. Kayak gini aja dijual 700.000 nih yang second. Kalau yang barunya di atas sejuta. Ini salah satunya ya, Mandarina Ducks ya, mirip banget ya modelnya ya. Kalau ini dia jualnya 700.000 ya. Ini kayak gini ya. Nah di Mandarina Ducks sih cocoknya buat kerja ya, terus terang aja ini cocoknya buat kerja ya, karena dia formal banget gitu ya, modelnya dia formal. Di bagian belakangnya ada suatu ruangan berzipper di bagian depannya ya. Ini brandnya dia ya, Mandarina Ducks di sini. Terus depannya dia ada kancing lagi. Terus dalamnya itu, nah ini agak berat ya bun, ini agak berat ya. Saya nggak saranin orang yang nggak suka berat ya, karena ini makanya ini cocoknya buat anak muda ya, mau kerja ya. Terus di sini ada satu ruangan ya. Terus tengah-tengahnya dia ruangan berzipper ya. Ini udah apa sih simbolnya si Mandarina Ducks gitu ya. Lalu ya, terus di satu ruangannya itu dia kayak gini ya. Nah ya, tuh ini dia Mandarina Ducks di sini ya. Mandarina Ducks desain apalah ya, tuh gitu ya, seperti itu ya. Tuh si Mandarina Ducks-nya. Cuman yang ini tasnya tas kerja nih. Jadi kalau yang nggak suka tas-tas berat jangan ya, yang boleh kayak gini, karena ini laptop masuk bun ya, laptopnya dia bisa masuk ya. Nah cocoknya buat orang kerja ya. Lalu tali panjangnya sayang bun ya, pengganti ya. Ini dari Sisley kayaknya penggantinya ya. Tuh ya, tali panjangnya pengganti ya bun ya. Kalau bunda di rumah atau kakak di rumah punya tas yang webbing, tali panjangnya lebih bagus ya. Lebih bagus ya tali panjang yang webbing ya, yang warna hitam gitu ya. Terus kayak gitu ya. Nah seperti itu Mandarina Ducks loh ini. Tas mahal ini ya sebenarnya. Di sini ada 2 pocket ya. Di sini ada 2 pocket. Nah, ini kalau mau saya jual 150 aja ya. 150.000 boleh deh diinin aja ya. Ini screenshot, terus coba lihat di Google ya. Google Lens ya. Nanti kelihatan harganya berapa Mandarina Ducks itu ya. Ukurannya itu buat kerja bagus ini soalnya, buat anaknya ya, buat putranya, terus buat adiknya, apa siapalah bun ya. 35 kali 28 ya, 35 kali 28, tebalnya itu di 35 kali 28, tebalnya itu di 11 ya. Ya. Kalau orang kerja sih sebenarnya bagusnya baunya gini sih. Kalau ini nggak masuk ya. Nah, kayak gitu ya. Si Mandarina Ducks di 150.000 ya. Bun, aku jual tas ini ya bun ya. Tas apa? Tas traveling ya. Tas traveling. Ini bahannya dari nilon ya. Pertama di bahan dari nilon ya. Seperti ini. Dia nilonnya kayak gini. Ini bunda bisa buat jalan-jalan lah ya. Bisa buat 3 harian lah ya. 3 sampai 4 hari gitu ya. Ini ya. Ya 3 harian gitu. Cantik dia ya. Cantik dia. Bagusnya apa bun? Ini bisa dilipat bun ya. Jadi kalau misalnya kita pergi bepergian, ini dipakai dulu. Misalnya nggak mau dipakai, nanti dipakainya buat oleh-oleh, bisa dipakai nih ya. Nih ya, seperti itu. Dia ruangannya banyak, 1 ruangan, 2 ruangan, tengah-tengahnya ruangannya berzipper ya. Kalau kiri kanannya dia pakai kancing magnet. Nah lalu
Dalamnya dia kayak gini ya, dalamnya seperti itu. Di sebelah sini dia dari nilon ya, di sininya dia ada kantong berzipernya ya, di sini ada kantong berzipper ya. Jadi kalau misalnya kita buat oleh-oleh misalnya kan, buat oleh-oleh udah dilipat aja, dilipat sep-sep gitu ya. Nah lipat-lipat gitu, sep, udah masukin ke tas ya, ke koper ya, jadi bisa nanti buat oleh-oleh seperti itu ya. Nah ini dia punya ukuran dia lebar ya, jadi dia muatnya masih banyak kalau gini ya. 35 ya, 35, dia tebalnya itu di 22, makanya saya bilang besar ya, 22 sama 25 ya, 35 kali 55 kali 22 ya. Ini bisa dilipat enaknya gitu ya, karena dia bahannya nilon dan dia kan super ringan ya, ringan tapi dia kuat ya. Ini baru namanya tas traveling. Selain fungsinya untuk membantu di bawah koper gitu ya. Nah dia ada brandnya bun, brandnya itu dia Elbow. Kalau yang tahu Elbow itu pasti dia tahu nih brandnya, brand lumayan ya. Ini ya Elbow ya, Elbow itu brand lumayan bun. Dia banyak kan mainnya di nilon kalau si Elbow itu ya. Sambil minta berantakan soalnya kalau nggak diambil kotor jadi ruangan kotor. Nah gitu ya. Ini kita pindah ke tas traveling ya bun, tas traveling ya. Ya. Nah kayak gini ya. Penuh kali isinya ya, jadi dia nggak mau ya. Cetek dong apa lagi. Nah kayak gini ya bun ya. Ya, ini kalau yang mau ya di tas traveling ini ya, ambil aja di 75.000 ya, 75.000 rupiah ya, bagus nih. 75.000 rupiah tas traveling ya. Ininya dia model kayak gini ya, masih menyatu dia dengan motif ini ya, 75.000 rupiah ya. 75. Terus yang ini bun, kok ini dia ininya dia bahan kanvas ya, ininya bahan kanvas, jadi dia sedikit lebih berat yang tadi. Kalau ini kan bisa dilipat, kalau ini nggak bisa ya bun, karena dia di sininya dia dikasih tatakan ya. Tatakan tuh apa sih istilahnya tuh ya, di bawahnya itu dia dikasih tatakan ya, di bawahnya. Waduh copot satu. Tuh copot satu ya di sini ya, copot satu ya. Aduh, ini harus beli 4 nih kalau gini nih. Kalau enggak dicari pengganti satu paling ya. Nah ya, pokoknya ini minus C bun ya, di bawah ya. Satu, lalu dia di sini bisa buat apa ini ya? Kalau ini katanya tempat sepatu ya, tapi aku bilang nanti aku lihat dulu. Oh enggak lah, gak worth it ya. Enggak usah ya bun ya, di bawahnya enggak usah di ini ya, karena enggak bisa dilebarin ternyata ya. Anggap aja aksesoris ya. Di bagian depannya dia ada 2 kantong, kiri sama kanan ya. Kiri sama kanan di sini. Ini bahannya dari kulit ya. Lalu ininya dia dari bahan kanvas ya. Lalu belakangnya dia polos saja. Belakangnya polos, ininya dia masih oke ya. Masih oke. Lalu ruangannya itu dia punya tali panjangnya, Bun. Aku nggak punya tali panjangnya tuh ya. Ya. Tali panjangnya beli sendiri aja ya, karena memang nggak dapat ya tali panjangnya ya. Tapi dia bisa naruh, ada tempat tali panjangnya, ada kupingnya gitu. Mungkin dulu ada kali, diambilin kali ya. Nah, apa ini? Oh ini tempat servis nih, servis tas. Servis tas, nah ini ada bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya, lalu dia polos saja ya, polos aja ya dia ya. Nah kalau misalnya mau dilipat paling gini Bun ya, ini udah gini aja lipatnya ya. Nah karena ini dia nggak bisa dilipat nih, jangan dilipat nih sayang, karena dia ada tatakannya ya, seperti itu ya. Ini copot satu, nggak tahu dia bisa diganti apa enggak ya. Ini soalnya nyari yang kayak gini lagi harus nyari 4 ini ya. Ya seperti itu ya. Nah ini kalau yang mau di harga 100.000 aja ya, 100.000 rupiah ya. 100.000 masih cantik banget Bun ya, 100.000. Aku masukin dulu soalnya nanti dia
Ini kita udah hampir 2 jam ini, 1/4. Ini nggak tahu deh nguploadnya gimana nih, kalau banyak-banyaknya. Bisa nggak ya? Insya Allah bisa lah ya. Soalnya ini masih ada stok yang belum sampai kejual lagi nih. Ini biasanya tali panjang sama bawahnya ya bun ya, sama bawahnya. Ini kalau yang mau di 100 berapa tadi? 100.000 ya, ini 100.000 terakhir ya bun ya, terakhir. Ini bun ya, ini ya, terakhir ini tas traveling juga ya. Ini gambarnya peta dunia. Ini bahannya itu dari bahan kanvas, tapi dia bahan kanvasnya kayak ada plastiknya apa, poliuretan bukan. Ini bagus banget ya, gambarnya peta dunia ya, peta dunia seperti ini tuh ya. Ini bagus banget ini. Dia itu ada pegangannya seperti ini, tapi dia nggak bertali panjang ya, tidak bertali panjang. Terus bawahnya dia punya tatakan. Tatakannya itu dia sebelahnya tuh ada ada rodanya ya. Tapi di sebelah sini nggak ada. Emang begitu dia modelnya ya, karena dia sebenarnya modelnya ditenteng gini bun. Ini saya beli kalau nggak salah waktu itu di Singapura deh bun, karena kita kehabisan tas ya, kehabisan tas. Terus kalau mau beli koper lagi kayaknya gimana gitu ya, karena dia nggak fleksibel, akhirnya belinya kayak gini. Karena ini paling murah di Bugis ya, waktu itu kalau nggak salah di Bugis Street ya. Di Bugis kita beli ya, di Bugis Street itu. Nah ini didapatnya, ini bahannya bagus banget ya, bahannya bagus. Ini mungkin usianya udah 20 tahun lebih ya, ya lebih kayaknya dari 20 tahun deh kalau menurut aku ya. Ya dia masih bagus tuh ya. Nah di sini dia ada apa sih? Ada talinya di sini. Nah ini dia lepas nih ya. Ini tapi dia nggak ada fungsinya juga sih kalau menurut aku ya. Fungsinya apa gitu nggak ada kan ya di sini ya. Tuh nggak ada fungsinya. Ini dia minusnya di sini ya. Nggak ada fungsinya juga dia ya. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dibawa karena dia satu gini ya. Nah ini bisa digeret-geret gini nih pas bawanya ya. Karena dia kan ada ininya ya. Ada rodanya sebelah gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah kalau ininya dia masih bagus ya. Tuh, dia masih bagus. Ininya juga dia masih bagus semuanya. Nggak tahu ya. Memang kualitas barang-barang dari luar negeri itu bagus ya bun ya. Tuh ya. Ini emang sebelah ya bun ya. Karena dia mau ditarik gini aja. Ya. Nah gitu ya. Kalau ditarik. Karena ini buat itu buat oleh-oleh. Saya belinya buat oleh-oleh. Nggak cukup lagi nih. Ininya. Kopernya ya. Kalau mau beli koper lagi nggak mau, kenapa? Karena di rumah masih ada koper-koper juga gitu. Masa koper lagi gitu ya. Makanya beli seperti ini, dan ini murah waktu itu ya. Harganya murah lah waktu itu, makanya kita beli yang itu ya. Nah ini kalau bunda mau ya, ini di harga, ambil aja deh 125 ya bunda, 125.000 ya. Aku belinya ingatnya di Bugis Street ya. Waktu kita ke Singapura itu nggak cukup ininya buat oleh-olehnya, akhirnya dibelilah ini ya. Nah ini bun, maaf ya bun, ini mau nggak mau 2 kilo ya bun ya. Ongkirnya dihitungnya 2 kilo ya, karena di bawahnya itu dia ada tatakannya nih ya. Dia itu nah kayak gini ya. Jadi hitungnya 2 kilo ya. Jadi ini kan tinggal dilipat gini nih. Dia dalamnya juga bagus ya. Ya, tuh bagus kayak gini. Terus ini ya. Bahannya dari bahan nilon kayak gini ya. Tuh. Ya, bisa ditarik lagi ya. Nah, kayak gini ya, dalamnya bersih ya. Karena memang dipakai cuma sekali doang. Dipakai sekali, setelah itu disimpan, nggak diapa-apain lagi ya. Nih. Ininya aja masih ada tuh, tapi nggak tahu lagi ya ininya berapa ya. Kodenya tuh nggak tahu lagi berapa ya. Berapa ini kodenya ya? Nggak tahu deh berapa nih kodenya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia dilipat bun, segini doang dia. Nah, ya, tuh segini aja ya. Kalau dilipat dia segini. Nah dia segini aja nih. Nah aku senengnya ini apa? Ini bahannya dari kain, dan kainnya bukan kain kanvas biasa. Jadi dia kayak kanvas apa ya? Ya dia kayak ada ini yang peta dunianya tuh ya. Nah, aduh namanya bahan apa ya ini ya? Kayak bahan poliuretan atau apa ya? PU gitu, tapi dibilang PU dia lembut gitu ya. Dia kayak kain gitu ya. Nah, ini hitungannya nanti 2 kilo ya bun ya, karena dia lebar ya. Ya hitungannya nanti di 2 kilo ya, di 2 kiloan ya. Sebenarnya lebih dari 2 kilo, tapi nggak apa-apa, yang sekilonya saya tanggung lah ya. Makanya saya saranin kalau yang beli ini yang Jabodetabek aja ya. Jangan yang dari Makassar, dari apa ya, mahal di ongkos ya. Karena harganya cuma 125.000 ya. Harganya cuma 125.000, dia lebarnya itu di, kayaknya nanti main volume ini kali ya.
Makanya Jabodetabek aja ya. Paling itu sampai ke Bandung bisa lah ya. 50-an ya, 52 ya. 52 tapaknya itu dia di 21 ya, tapaknya 21. Dia lebarnya 52 ya. Nah, ini bisa dilipat nih kayak gini ya. Nah, gitu ya. Nah, mau ini gambarnya peta dunia masih bagus banget ya. Masih bagus ya. Ya. Kalau dipakai dia kayak gini ya. Buat oleh-oleh sih dulu nih. Nah, oleh-oleh gini ya. Ya, ini ya. Yang terakhir ya kita spill hari ini ya. Tas-tas ini ya, tas-tas travelingnya yang terakhir. Nah, kalau ada yang berminat silakan dikirimkan hasil screenshotnya atau fotonya 081288364400 ya. Ya bun, kakak bunda semua ya. Terima kasih atas tontonannya, terima kasih support dan dukungannya juga ya. Kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.